Bab 871-873 Pertandingan Naga Biru. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, di bawah rahangnya, Qinglong berkata sambil tersenyum. Apakah kamu yakin? Chu Qin bertanya. Itu pasti benar. Naga sejati Taiyin adalah hasil dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Qinglong berkata, dalam pertempuran itu, aku dan Kaisar pertama kuno bertarung melawan tubuh naga sejati Taiyin bersama-sama. Sebenarnya mencari kelemahannya, mengumpulkan atribut kekuatannya, ini adalah sumber rahasia sejati Taisang. Selama ini, aku telah menyadari rahasia sejati Taisang. Berdasarkan wawasan Kaisar pertama, aku telah menyimpulkan ratusan juta kali dan menemukan bahwa sumber kekuatannya sangat mungkin tepat di bawah rahang. Sekarang mendengar apa yang kamu katakan, nasibnya mungkin ada di bawah rahangnya. Naga sejati Taiyin, ketika tubuhnya membesar, dapat menempati seperempat sungai tak terbatas seperti Qinglong, membentang di kehampaan yang tak berujung. Dapat dibayangkan bahwa mencari kekurangannya pada tubuh yang begitu besar, Qinglong dan Kaisar pertama, menghabiskan banyak biaya. Demi melawan naga asli Taiyin, Kaisar Abadi, Kaisar Dunia Bawah, dan Kaisar Pangu, mereka berkorban secara langsung. Baiklah, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengembangkan metode untuk menerobos pertahanan di bawah pusat naga sejati Taiyin. Chu Qin tersenyum. Jika aku memusatkan seluruh kekuatanku pada satu titik, aku mungkin bisa menerobos pertahanannya, tetapi jika gagal, aku akan terluka parah. Terlebih lagi, 17 kaisar pertama di luar wilayah itu pasti akan melindungi Tuan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka juga bukan vegetarian. Ya, kata Qinglong. Ya, tanda seru petik 2. Chu Qin mengangguk. Kurangnya kekuatan tempur teratas Tianmen selalu menjadi kekurangan. Chu dan Qin tidak yakin bahwa mereka bisa menghentikan dampak dari 17 kaisar pertama. Feng Ye juga menghela napas. Kecuali, Qinglong melanjutkan. Kecuali apa? Tanya Chu Qin. Kecuali, terserah padamu untuk menghancurkan pertahanannya, kata Qinglong. Aku, tanya Chu Qin dengan bingung. Tidak buruk, Qinglong berkata, ketika aku melawan naga sejati Taiyin, bahkan Sidi takut untuk mendekat, jadi jika kau bisa mendekatinya dan menembus pertahanannya, itu pasti akan sangat mudah. Kuncinya adalah, bisakah aku mendekat dan menembus pertahanannya? Chu Qin tersenyum. Ya, di seluruh Tianmen, hanya kau yang bisa melakukannya. Jika kau tidak bisa melakukannya, yang lain akan lebih mustahil lagi. Qinglong menjawab, gerbang waktu dan ruang. Mata Chu Qin menyipit. Gerbang waktu dan ruang dapat mengabaikan semua pertahanan dan tiba di tempat manapun. Jika gerbang waktu dan ruang dibuka selama pertempuran antara Qinglong dan naga sejati Taiyin, Chu dan Qin akan dapat mendekati naga ruang dan waktu yang sebenarnya, dan melarikan diri dengan gerbang ruang dan waktu yang tersisa. Keluar dari medan magnet energi. Apa gerbang ruang dan waktu itu? Qinglong bertanya dengan bingung. Tidak ada. Chu Qin menjawab, Qinglong, aku bisa mendekat. Apa senjata paling tajam di Tianmen? Itu, saat Qinglong berkata, telapak tangannya terentang, dan di telapak gioknya yang indah, ada tombak biru yang ditutupi dengan pola naga yang luar biasa. Pistol ini disebut Longtan. Itu lahir bersamaku. Itu adalah artefak terkuat di alam semesta saat ini. Qinglong berkata, tapi, aku tidak yakin, aku bisa menembus pertahanan naga sejati Taiyin. Chu Qin, ambillah jika kau mau, pergilah. Aku mengambilnya, bagaimana denganmu? Chu Qin tersenyum. Aku tidak membutuhkan senjata sejak lama. Qinglong tersenyum. Baiklah, biarkan aku meminjamnya. Chu Qin mengangguk dan berkata, apa yang harus dipinjam? Tidak perlu membayarnya kembali. Qinglong berkata, sebenarnya, awalnya aku berencana untuk memberikan Long Xiao kepadamu, aku khawatir kau tidak menginginkannya. Sekarang, mari kita ambil kesempatan ini dan memberikannya kepadamu. Kau tidak perlu membayarnya kembali. Benar-benar tidak perlu membayarnya kembali. Tanya Chu Qin. Tidak, aku tidak ingin membayarnya kembali. Qinglong berkata dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Chu Qin tersenyum dan mengambil tombak Longshan. Jika kau benar-benar dapat membunuh naga sejati Taiyin, apalagi tombak naga, bahkan aku. Qinglong hendak mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya, mengingat bahwa ada Feng Ye di samping, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Bahkan jika itu adalah pemimpin aliansi 9 bangsaku, aku akan memberikannya kepadamu.
Tentu saja Chu Qin tahu apa yang ingin dikatakan King Long, dan tersenyum tipis, pemimpin aliansi 9 bangsa, Kaisar Tianmen, aku tidak menginginkannya. Tapi, ingat saja janjimu. Itu kalimat yang sama, Jun tidak bercanda. King Long tersenyum sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini untukmu juga. Kata King Long, menyerahkan Taishan Zensek kepada Chu Qin, aku telah menguraikan semua isi Taiyin Zensek. Itu tidak berguna bagiku dan berguna untukmu. Bagus. Chu Qin tidak menolak. Chu Qin, meskipun kita sudah punya cara untuk melawan naga sejati Taiyin, sebagai jalan terakhir, sebaiknya jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. King Long melanjutkan, bagaimanapun, semuanya hanya deduksi. Yah, sama seperti yang kupikirkan. Chu Qin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak menginginkan perdamaian. King Long mengangguk. Setelah itu, Chu Qin menatap Feng Ya. Feng Ya, kau keluar dan tunggu aku dulu. Aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan King Long. Bagus. Feng Ya dengan senang hati setuju. Chu Qin dan King Long bahkan tidak menghindarinya dengan membunuh naga sejati Taiyin. Apalagi yang membuatnya memiliki harga diri yang rendah. Feng Ya berjalan keluar dari ruang rahasia King Long. King Long menatap Chu Qin dan berkata, Chu Qin, kamu yakin, Feng Ya ini tidak bisa? Itu masalahnya, bukankah seharusnya aku bertanya padamu? Chu Qin tersenyum, kamu bisa membaca pikiran, tapi aku tidak bisa. Yah, dia benar-benar tidak punya pikiran yang ingin dia ungkapkan. King Long berkata dengan ringan, dan, dia tampak sangat berharap kita akan membunuh naga Taiyin yang sebenarnya. Apalagi, Chu Qin tersenyum. Lebih, King Long mengangkat alisnya. Dan, bagaimana pendapat Feng Ya tentangku? Tanya Chu Qin. King Long sedikit terkejut ketika mendengar ini. Hah? Maksudku, Feng Ya, apakah kamu menyukaiku atau semacamnya? Tanya Chu Qin. King Long tersenyum tipis, jadi kamu menyukainya. Apa kamu tidak tahu? Tanya Chu Qin dengan heran. Aku tidak menggunakan pembacaan pikiran dengan santai, terutama untukmu. Kata King Long sambil tersenyum. Kenapa? Karena, kamu sangat terganggu, aku tidak ingin membacanya. Kata King Long sambil tersenyum menutupi mulutnya. Chu Qin menyentuh pangkal hidungnya, bagaimana dengan Feng Ya? Bagaimana perasaannya padaku? Sebenarnya, tujuan Chu dan Qin membawa Feng Ya ke sini sangat jelas. Dia ingin menggunakan kemampuan membaca pikiran King Long untuk menyelidiki pikiran Feng Ya tentang dirinya sendiri. Feng Ya tampaknya tidak tertarik pada pria, kata King Long. Hah, Chu Qin mengangkat tanda tanya besar. Tapi, dia satu-satunya untukmu, ada semacam cinta antara pria dan wanita. King Long melanjutkan, dengan kata lain, dia juga menyukaimu. Oke, bagus. Chu Qin tersenyum gembira, jika aku mengaku padanya, apakah itu akan berhasil? Apa yang kamu bicarakan? King Long bertanya sambil tersenyum, namun, Chu Qin, kawan, kita punya bisnis. Sekarang, ketika kita menyelesaikan masalah besar ini, orang-orang di alam semesta, silakan lakukan apapun yang kamu inginkan. Apakah kamu termasuk? Chu Qin bertanya dengan penuh pengertian. King Long tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berbisik dalam hati, tidak ada yang benar. Detik berikutnya, Chu Qin telah mencium bibir merah King Long, dan segera menghilang di ruang rahasia King Long dan kembali ke aula utama. Jelas, Chu dan Qin masih menguasai tubuhnya dengan caranya sendiri. Sebenarnya, dengan kekuatan King Long, bagaimana mungkin dia tidak tahu tindakan Chu Qin? Dia memberikan persetujuan diam-diam. King Long menyentuh bibir merahnya. Ini adalah pertama kalinya dia dicium dengan paksa. Perasaan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya, merayap ke dalam hatinya, dan membuatnya tanpa sadar mengungkapkan senyum berbeda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat yang sama, Chu dan Qin, yang telah berhasil dalam strategi mereka, berjalan keluar dari aula King Long dengan sangat gembira. Kaisar pertama Chu Qin. Chu Qin berjalan keluar dari aula King Long, dan Feng Ya dengan cepat menyambutnya. Terima kasih, Chu Qin Sidi. Aku melihat Feng Ya membungkuk dengan anggun ke arah Chu Qin. Feng Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Chu Qin bertanya dengan sedikit terkejut. Terima kasih, Chu Qin Sidi, atas kepercayaanmu padaku. Feng Ya berkata sambil tersenyum, Feng Ya, ini pertama kalinya aku tahu bagaimana rasanya dipercaya. Kalau begitu, kau tidak akan memberitahuku. Chu Qin bertanya dengan penuh pengertian. Feng Ya bersumpah pada langit,
jika dialog antara Kaisar Chu Qin Sidi dan Tuan Qinglong terungkap hari ini, biarkan aku. Sebelum Feng Ya selesai berbicara, telapak tangan Chu Qin telah menutupi bibir merah Feng Ya dan menyela sumpahnya. Chu Qin menatap Feng Ya dan tersenyum santai, ayo, kembali ke kamar tidur, kalau tidak Bai Huaji pasti kedinginan. Setelah berbicara, Chu dan Qin melangkah menuju halaman Qinglong dan melangkah pergi. Namun, Feng Ya sedikit tertegun. Bibir merahnya masih memiliki sentuhan unik Chu Qin. Sungguh perasaan yang luar biasa. Pada saat ini, sosok Qinglong muncul di samping Feng Ya. Tuan Qinglong. Feng Ya segera memusatkan segalanya dan berkata dengan hormat ke arah Qinglong. Feng Ya, Qinglong berkata sambil tersenyum, apakah kau jatuh cinta pada Chu Qin? Ah, Feng Ya menatap punggung Chu Qin yang telah menghilang, dan terkejut. Karena dia sudah tidak dipercaya selama bertahun-tahun, hati Feng Ya sangat jujur, dan dia tidak bisa lagi berbohong. Katakan yang sebenarnya. Qinglong tersenyum tipis. Ya, Tuan Qinglong. Feng Ya mengangguk. Chu Qin adalah pria baik yang langka. Qinglong tersenyum anggun. Anda tidak akan salah dengannya. Tapi, Tuan Qinglong, saya tidak tahu. Feng Ya meremas alisnya sedikit. Jika Anda tidak melakukannya, bagaimana Anda bisa tahu apakah Anda bisa berhasil? Qinglong tersenyum sambil tersenyum, Anda adalah orang yang berbakat dan berbakat, haruskah Anda tahu apa yang saya maksud? Feng Ya terdiam, matanya yang indah berkilat, ya, Feng Ya tahu, terima kasih Tuan Qinglong telah menelepon. Setelah itu, Feng Ya mengucapkan selamat tinggal kepada Qinglong, dan berjalan menuju bagian luar aula. Saya hanya bisa membantu Anda di sini, dan sisanya terserah Anda. Qinglong meninggalkan senyum yang menakjubkan, menghilang, dan aula Qinglong segera ditutup. Kaisar pertama Chu Qin, tunggu aku. Feng Ya berlari keluar dari aula naga biru dan berteriak ke arah Chu Qin di depan. Setelah mendengar ini, Chu Qin berbalik, tersenyum dan berkata kepada Feng Ya, ada apa? Tidak, Feng Ya buru-buru menjawab. Sudut mulut Chu Qin sedikit terangkat, Qinglong, apa yang kau katakan? Tidak apa-apa, Feng Ya berkata dengan mata yang melotot, oh, Tuan Qinglong, aku punya misi. Melihat Feng Ya yang tampaknya tidak bisa berbohong, Chu Qin tersenyum tipis, ayo, makan ayam. Feng Ya mengangguk, ini untukmu. Kembali ke halaman lain, dia merobek kaki ayam dan menyerahkannya kepada Feng Ya. Feng Ya, kemana Xiao Wu dan yang lainnya pergi? Ah, Chu Qin Sidi, aku lupa memberitahumu, Jinger sedang berlatih di Phoenix City. Xiao Wu Ji Sidi dan yang lainnya pergi untuk mengumpulkan batu permata. Feng Ya menepuk dahinya dan berkata, mengumpulkan batu permata. Alis Chu Qin sedikit mengerut. Jangan khawatir, mereka akan pergi ke tempat suci Tianmen untuk mengumpulkan batu, dan mereka ditemani oleh Kaisar Wu Ji Sidi. Feng Ya menjawab, mereka juga mengatakan bahwa jika Anda bertanya tentang Kaisar Chu dan Qin Sidi, mereka akan mengatakan bahwa mereka sudah cukup kuat, sudah waktunya untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Chu Qin tersenyum setelah mendengar ini, saya tidak akan menghentikan mereka. Baiklah, biarkan mereka berlatih. Bagaimanapun, ada janji, dan Nyonya Xiao Wu juga telah dipromosikan ke alam leluhur. Tuan Chu Qin, apakah Anda terutama mencintai Nyonya Xiao Wu dan yang lainnya? Feng Ya bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja, Chu Qin berkata dengan tegas, bagaimana mungkin saya tidak mencintai wanita saya sendiri? Lalu Anda, apakah akan ada wanita baru? Feng Ya kemudian bertanya, pupil mata Chu Qin sedikit berubah. Feng Ya, untuk apa Anda meminta ini? Tidak, tidak ada. Feng Ya dengan cepat menyeka mulutnya dan menjawab. Tidak, Anda selalu sedikit aneh hari ini. Chu Qin tersenyum aneh, silakan saja, apa yang Qinglong katakan padamu? Tidak apa-apa. Feng Ya menjawab, jangan beritahu aku akan bertanya pada Qinglong. Sebagai sosok tingkat suci cinta, Chu Qin jelas telah melihat beberapa petunjuk. Jangan, Chu Qin Sidi, aku bilang. Feng Ya berkata ketika Chu Qin akan menemukan Qinglong, aku bilang. Mari kita bicarakan, Chu Qin berbalik dan berkata. Sebenarnya, secara alami tidak mungkin bagi Chu dan Qin untuk menemukan Qinglong. Tuan Qinglong, dia. Feng Ya meletakkan tangannya di lututnya, kata-katanya menjadi sedikit ragu-ragu. Apa yang dia biarkan kamu lakukan? Chu Qin berkata sambil tersenyum. Tuan Qinglong, biarkan aku, dan Chu Qin Sidi kau.
Feng Ye benar-benar sulit untuk mengatakannya. Ada apa denganku? Chu Qin berkata dengan lebih antusias. Biarkan aku bersamamu. Tatapan mata Feng Ye melayang, alisnya terangkat ke atas dan ke bawah, dan akhirnya dia menggertakkan gigi peraknya dan berkata, bersama. Hah, Chu Qin mendengar kata-kata Feng Ye, tetapi berkata dengan sengaja. Chu Qin si dimaafkan aku. Setelah mengatakan itu, Feng Ye berlutut dan berkata, Tuan Qinglong, biarkan aku bersamamu dan katakan bahwa kamu adalah orang yang dapat diandalkan. Ini hanya kata-kata Tuan Qinglong. Feng Ye tidak pernah seperti ini. Sebelum Feng Ye selesai berbicara, Chu Qin sudah memegang lengannya dan menopangnya, menatapnya dan berkata dengan penuh kasih sayang, kalau begitu, apakah kamu ingin bersamaku? Feng Ye benar-benar terkejut. Jangan kaget, Chu Qin berkata dengan lembut, aku dapat melihat bahwa kamu adalah orang yang tidak bisa berbohong, mengatakan pikiran yang paling benar di dalam hatimu. Kaisar pertama Chu dan Qin, aku akui bahwa aku menyukaimu. Feng Ye memberanikan diri untuk berkata, tetapi kamu adalah kaisar pertama, dan Feng Ye hanyalah seorang yatim piatu yang terlantar di luar wilayah. Feng Ye, aku tidak pantas untukmu. Feng Ye hanya ingin tetap bersama Chu Qin selama sisa hidupmu dan menjadi bawahanmu yang setia. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Chu Qin tersenyum dan menatap Feng. Ya, Feng Ye berkata dengan tegas dan yakin. Dan saat berikutnya, Chu Qin sudah memeluk tubuh Feng Ye, tetapi aku tidak berpikir begitu. Ah, Chu Qin Sidi. Feng Ye mulai merasa gugup. Tidak mengerti, aku juga menyukaimu, kata Chu Qin sambil tersenyum menatap Feng Ye. Dengan itu, Chu Qin sudah mencium bibir merah Feng Ye. Feng Ye akhirnya berhenti tercengang dan menuruti perilaku Chu Qin. Reaksi naluriah makhluk membuat mereka berdua. Ding, terdeteksi bahwa Feng Ye bersedia jatuh cinta pada tuan rumah dan memperoleh artefak suci surgawi, pedang sejati Hongmeng. Segera, keduanya jatuh cinta bersama. Feng Ye, bagaimana perasaanmu? Chu Qin menatap Feng Ye dan berkata sambil tersenyum. Senang, Feng Ye berkata tanpa mengelak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari, aku bisa bersamamu. Kenapa kamu masih dipanggil Sidi? Ya Chu Qin berkata sambil tersenyum. Baiklah, Chu Qin, Feng Ye Kiao berkata dengan wajah sedikit tersipu, dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Bisakah aku memenuhi keinginanmu? Chu Qin melanjutkan. Aku ingin makan ayam 100 lagi. Feng Ye berkata sambil tersenyum. Ah, Chu Qin tersenyum ringan. Baiklah, karena ayam Bai Hua benar-benar lezat. Feng Ye mengangguk, bisakah kamu? Tentu saja bisa, tapi Bibi Si Jing, bukankah kamu pergi ke luar Tianmen? Tanya Chu Qin. Feng Ye menggelengkan kepalanya, Bibi Si Jing tidak pergi karena dia memasak ayam Bai Hua untukmu. Baguslah, Chu Qin tersenyum senang. Ayo kita pergi ke tempat Bibi Si Jing, tepat pada waktunya, untuk memperkenalkanmu padanya. Feng Ye mengangguk. Chu Qin dan Feng Ye berjalan keluar dari istana Qin Si Jing, dan begitu mereka masuk ke dalamnya, aroma bunga yang kuat tercium di wajah mereka, seperti aroma osmanthus yang harum, bercampur dengan aroma banyak bunga. Aku melihat ada banyak bunga aneh yang ditanam di halaman Qin Si Jing, dan Qin Si Jing berada di antara bunga-bunga itu, mencondongkan tubuh untuk melihat bunga-bunga itu. Pada saat ini, Qin Si Jing, mengenakan gaun panjang hitam cerah, berada di antara 100 bunga, seolah-olah dia adalah bunga yang paling berwarna dan paling sensasional. Bibi Si Jing, Chu Qin dan Feng Ye menggenggam jari-jari mereka dan berjalan ke halaman. Yang pertama berteriak ke arah Qin Si Jing. Chu Qin, Feng Ye. Qin Si Jing berbalik untuk melihat Chu Qin dan Feng Ye, tidak terlalu terkejut, dan tersenyum anggun. Bibi Si Jing, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Chu Qin. Saya menemukan bahwa bunga yang dibudidayakan di Tianmen lebih ajaib dan unik, jadi saya secara khusus menemukan beberapa dan mencampurnya dengan bunga-bunga saya sebelumnya. Qin Si Jing menjawab sambil tersenyum. Bibi Si Jing, Anda benar-benar layak menjadi Dewi Bunga. Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Saya tidak seperti Anda, dengan kekuatan tertinggi dan tidak punya hati untuk menjaga gerbang surga. Merupakan kesenangan saya untuk menanam bunga dan menumbuhkan bunga. Qin Si Jing berkata, dengan hati-hati memetik bunga dan meletakkannya di keranjang yang indah. Bibi Si Jing, jangan katakan itu. Chu Qin berkata sambil tersenyum, Tianmen membosankan dan membosankan.
Saya tidak tahu berapa lama saya bisa menahannya tanpa ayam Baihua Anda. Petik 2. Kalian, bukankah itu rakus lagi? Qin Shijing tersenyum manis. Bukan itu, Chu Qin berkata sambil tersenyum, ayam Baihua Bibi Shijing memiliki rasa sehari. Saya tidak bisa serakah. Baiklah, kalau begitu saya akan membuat satu lagi untuk Anda. Qin Shijing berkata, berteleportasi keluar dari Baihua Yuan. Feng Ya, kamu mau makan? Qin Shijing menoleh ke Feng Ya dan berkata, hehe, Bibi Shijing, aku benar-benar ingin makan, Chu Qin ikut denganku. Feng Ya tersenyum, manis, kapan kalian berdua bersama? Qin Shijing melirik Chu Qin dan tersenyum cerah. Baru saja, Chu Qin dan Feng Ya berkata serempak. Sepertinya aku ingin membuat beberapa lagi. Qin Shijing berkata sambil tersenyum, ini hadiah ucapan selamat untukmu. Terima kasih Bibi Shijing. Chu Qin dan Feng Ya, dua pecinta kuliner, saling memandang dan berkata pada saat yang sama. Setelah itu, Chu Qin dan Feng Ya mengikuti Qin Shijing dan berjalan ke istananya. Chu Qin sudah lama tidak datang ke kediaman Qin Shijing, tetapi aromanya masih terasa familiar. Chu Qin dan Feng Ya duduk di meja makan, dan Qin Shijing mulai mencuci bunga-bunga yang telah mereka petik. Bibi Shijing, biarkan aku datang. Chu Qin berkata kepada Feng Ya ketika dia melihat pemandangan ini, dan berjalan ke sisi Qin Shijing. Sangat sulit bagimu untuk memintamu, kaisar pertama yang bermartabat, pahlawan Tianmen untuk mencuci sayuran sendiri. Qin Shijing berkata sambil tersenyum sebagai balasan. Ada apa? Tidak peduli seberapa kuatnya itu. Chu Qin tersenyum dan berkata, aku tidak bisa melupakan yang lama. Jika kamu menggunakan lebih banyak kekuatan ilahi, kamu tidak akan kehilangan keahlian tradisional. Kemana kamu mengikuti? Qin Shijing berkata, menyingsingkan lengan bajunya dan mengeluarkan beberapa ayam bazen yang telah direndam sejak lama dari artefak pemandu jiwa. Hai, Bibi Shijing, dari mana kamu berasal? Chu Qin bertanya dengan bingung. Ini bukan ayam bazen, ini ayam Shizhen yang lebih berharga. Mei Wu memberikannya kepadaku, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Selama periode ini, semua ayam Baihua yang kamu makan dibuat dengan ayam Shizhen, jadi rasanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Qin Shijing menjawab dengan sabar. Hehe, itu benar. Chu Qin tersenyum dan berbalik dan menatap Feng Ya, kemarilah. Feng Ya segera datang ke sisi Chu Qin. Yang terakhir tersenyum dan berkata, lihat saja apa yang Bibi Shijing lakukan, dan buatkan untukku saat kamu melihat ke belakang. Baiklah, bagus. Feng Ya mengangguk dengan gembira. Kalau begitu Feng Ya, kamu harus melihatnya dengan saksama. Qin Shijing berkata, menggunakan pisau dapur untuk mengambil ayam Shizhen, dan kemudian pisau dapur itu berlalu seperti embusan angin. Dalam sekejap, ayam Shizhen terbagi menjadi beberapa bagian. Dan, setiap bagiannya pas. Feng Ya, apakah kamu melihatnya? Qin Shijing bertanya. Feng Ya mengangguk. Dia adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur, bagaimana mungkin dia tidak melihat pemandangan pisau Qin Shijing? Baiklah, langkah selanjutnya. Segera setelah itu, Qin Shijing membuat ayam Baihua sambil dengan sabar menjelaskan langkah-langkah membuat ayam Baihua kepada Feng Ya. Sayang sekali itu akan dilakukan sekilas, dan akan dibuang begitu saja. Hei, Bibi Shijing, Chu Qin, aku terlalu bodoh. Feng Ya berkata dengan sedikit malu di wajahnya. Sepertinya ayam 100 ini, kecuali Bibi Shijing, tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Chu Qin tersenyum dan berkata, kita hanya perlu bertanggung jawab untuk makan di masa depan. Ya, bagus, Feng Ya berkata dengan senyum manis. Setelah itu, Qin Shijing membuat 3 jenis ayam Baihua dengan rasa yang berbeda, dan membawa sebotol anggur berkualitas dari anggur abadi yang berusia ratusan juta tahun, agar Chu Qin dan Feng Ya bisa makan makanan yang lezat. Bagaimana rasanya? Qin Shijing menatap Chu Qin dan Feng Ya dan bertanya. Gelombang, Chu Qin cegukan, dan berkata sambil tersenyum, Bibi Shijing, kamu membuat ayam Baihua, apakah kamu masih perlu membicarakan tentang rasanya? Selain itu, anggur ayam langka ini dapat diubah menjadi kekuatan gaib, dan aku merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Persetan denganmu, Qin Shijing tersenyum, jika makan Baihua Ji dapat meningkatkan kekuatan kaisar pertamamu, maka aku akan membuatnya untukmu setiap hari, dan kamu pantas mendapatkannya. Feng Ya, bagaimana menurutmu? Qin Shijing menoleh ke Feng Ya. Benarkah?
Feng Ya berkata, Bibi Si Jing, Chu Qin benar. Aku juga merasa kekuatanku telah meningkat pesat, seolah-olah aku akan segera menerobos. Tidak mungkin, Qin Si Jing mengerutkan kening, mengapa aku tidak merasakannya? Itu benar, Feng Ya bersikeras. Ya terobosanmu adalah karena. Chu Qin tersenyum ringan, dan dengan lembut menggemakan beberapa kata di telinga Feng Ya. Feng Ya tiba-tiba tersipu. Chu Qin, apa yang kau bisikkan, bahkan aku tidak bisa mendengarnya. Qin Si Jing mengangkat alisnya sedikit. Tidak apa-apa, Bibi Si Jing. Chu Qin tersenyum. Feng Ya, kau tidak bisa berbohong, katamu. Qin Si Jing menatap Feng Ya. Bibi Si Jing, Chu Qin berkata, kekuatanku meningkat karena garis keturunan naga Azure, bukan ayam 100 bunga milikmu. Feng Ya berkata dengan tulus. Qin Si Jing memutar matanya sedikit, tetapi kakinya menegang tanpa sadar. Bibi Si Jing, ini untukmu. Chu Qin, seperti yang dikatakannya, memberikan sebuah buku rahasia kepada Qin Si Jing. Apa ini? Aku tidak menginginkannya. Qin Si Jing menolak, kau telah memberikanku dan Spar tingkat bumi Meiwu, mari kita maju ke alam Kaisar Suci, aku tidak bisa lagi meminta barang-barangmu. Bibi Si Jing, jangan terlalu sibuk untuk menolak. Chu Qin tersenyum dan berkata, ini bukan hal biasa. Ini adalah bab Wanhua dalam interpretasi kehidupan asli. Itu dapat membuatmu menemukan tingkat yang lebih dalam di Wanhua. Kebenarannya, apakah kamu yakin tidak? Perlu disebutkan bahwa interpretasi kehidupan asli dan semua seni sihir tertinggi hanya dapat dipelajari dengan mengamati versi aslinya. Namun, Kaisar pertama awalnya adalah makhluk yang ada di langit. Dia dapat menggambarkan rahasia di tubuhnya, dan efeknya persis sama dengan seni ilahi tertinggi alami, yang dapat dipelajari oleh orang lain. Chu Qin baru saja menemukan rahasia ini, dan dia berencana untuk mengajari Xiao Wuji dan yang lainnya semua rahasianya. Bab Wanhua, Qin Si Jing tiba-tiba menjadi tertarik, dan mengambil alih buku rahasia Wanhua di tangan Chu Qin. Setelah menjelajah, Qin Si Jing tiba-tiba tersenyum. Baiklah, Bibi Si Jing, bagaimana? Apakah kamu ingin menolak hadiah ini? Chu Qin berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menerimanya. Qin Si Jing langsung tersenyum, terima kasih, Chu Qin. Bersikaplah sopan padaku. Chu Qin tersenyum. Chu Qin dan Feng Ya mengobrol lagi dengan Qin Si Jing. Pada saat ini, Diao Tai dan Jie Xie bergegas berjalan menuju istana. Chu Qin memperhatikan bahwa mereka berdua sangat cemas, dan segera keluar dari istana, dan bertanya dengan cemas, oke, Juixi, mungkin sesuatu terjadi pada Xiao Wu dan yang lainnya. Itu tidak benar. Tao Ti menggelengkan kepalanya. Chu Qin menghela napas lega, lalu mengapa kamu begitu cemas? Kaisar pertama Chu dan Qin, kabar baik dan kabar buruk. Jai Su berkata, kabar baiknya adalah kita telah menemukan binatang kristal suci. Binatang kristal suci, tidak hanya Chu Qin, tetapi Feng Ya dan Qin Si Jing yang keluar semuanya terkejut. Anda tahu, binatang kristal surgawi dapat membuat Xiao Wu, seorang kaisar suci setengah langkah, langsung maju ke leluhur. Binatang kristal tingkat suci, bukankah itu bisa menciptakan kaisar pertama? Ya, binatang kristal kelas suci. Jai Su berkata dengan tegas, itu ditemukan oleh kaisar yang Tianxi sendiri. Dia tidak berani bertindak sendiri dan segera memberitahu Tianmen tentang hal itu. Misalnya, Master Qinglong sedang mundur, dan sekarang Senong, dua kaisar pertama Tiansheng telah berkumpul di Tianmen, dan mereka ingin memberitahu Anda hal ini juga. Binatang kristal tingkat suci, puluhan miliar tahun, yaitu satu era, itu mungkin tidak muncul sekalipun. Binatang kristal tingkat suci, tetapi kesempatan untuk membuat orang langsung menjadi kaisar, bagi Anda, kaisar pertama Chu dan Qin, Anda mungkin dapat melangkah lebih jauh. Petik 2. Tampaknya berita buruknya adalah bahwa binatang kristal suci ini tidak ada di tempat suci Tianmen. Chu Qin segera mengetahui semuanya. Ya, Tao Ti mengangguk, namun, tampaknya pembangkit tenaga listrik asing belum menemukan jejak binatang kristal suci ini. Ini adalah kesempatan yang bagus. Namun, binatang kristal kelas suci berada di luar tempat suci Tianmen. Qin Si Jing mengerutkan kening, Chu Qin baru saja membunuh 3 kaisar pertama di luar wilayah. Saat ini, mungkin yang kuat di luar wilayah telah berkumpul di dekatnya. Pertempuran binatang kristal tingkat Sein mungkin menarik perhatian mereka, itu terlalu berbahaya. Ya, Tao Ti dan Jiksu mengangguk. Namun,
binatang kristal tingkat suci ini tidak boleh jatuh ke tangan luar wilayah, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Taoti melanjutkan, Donger, di mana Wuji dan yang lainnya? Tanya Chukin. Mereka sudah pergi, kata Jaisi. Sudah pergi. Ekspresi Chukin berubah. Jangan khawatir, mereka hanya mengamati di luar Tianmen Sanctuary. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membuatmu khawatir. Taoti menambahkan, binatang kristal suci itu berada di medan perang Taya, kurang dari 1 juta mil jauhnya. Chukin mengangguk, kalau begitu aku akan pergi dan mengamatinya juga, kamu harus mengambil tindakan tergantung pada situasinya. Baiklah, Chu dan Qin Sidi, kupikir juga begitu. Taoti mengangguk dan berkata, pertarungan suci tentu saja penting, tetapi Sidi lebih penting, berdoa agar tidak ditemukan di luar wilayah. Chukin, aku akan pergi bersamamu juga. Qin Shijing dan Feng Ya berkata bersamaan. Baiklah, ayo pergi bersama, kata Chukin, membawa kedua wanita itu, bergegas ke Tianmen, di mana mereka bergabung dengan Senong Sidi dan Tiansheng Sidi, dan bergegas ke langit kosong bersama-sama. Mereka segera tiba di sudut tenggara Taya Sukong, di mana semua pembangkit tenaga gerbang surgawi sudah menunggu. Lihat Chukin Sidi, Senong Sidi, Tiansheng Sidi. Setiap orang yang kuat di Tianmen, ketika mereka melihat Chu dan Qin, mereka semua adalah Qi Zuo Yidao. Chu Qin, dan Wuji, Bibi Dong, Qian Renshui dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Bagaimana kamu mendapatkannya? Chukin bertanya ketika melihat Kaisar Wuji, Xiao Wu, Bibi Dong, Yue Yina dan yang lainnya. Semua orang menggelengkan kepala, dan Qian Renshui berkata dengan getir, kupikir setelah dipromosikan menjadi leluhur pertama, aku bisa melakukan banyak hal, tetapi bayangan binatang kristal misterius itu tidak terlihat. Sepertinya kami tidak bisa hidup tanpamu di Chukin. Senang mengetahuinya, Chukin menjentikkan dahi Qian Renshui. Yang Tian, bagaimana situasinya? Kaisar Senong memandang Yang Tian dan bertanya. Lihat, Yang Tian menunjuk keluar kuil Tianmen dan berkata ke arah tenggara. Semua orang menemukan bahwa ada tombak emas yang mengambang di tempat yang ditunjuk Yang Tian. Tombak itu sangat kecil, jika tidak diperhatikan dengan saksama, kalian tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Kenapa? Itu berubah menjadi tombak secara langsung. Qin Shijing bertanya dengan bingung. Ibu Permaisuri tidak secara langsung mengubah tombak itu. Su Xiyun berkata, katakan ya, binatang kristal suci ini sedang tidur. Tidur? Chukin bertanya dengan heran. Yah, selama tidur lelap, tidak ada kekuatan yang dapat melukainya, tetapi dia mungkin bangun kapan saja. Wuji menambahkan, benarkah? Aku harus menunggu di sini. Chukin mengangkat alisnya. Ya, Kaisar. Wuji mengangguk, untungnya, tempat ini terletak di tempat yang paling terpencil, jauh dari dunia luar, dan orang kuat di luar wilayah itu seharusnya tidak menemukan tempat ini. Bisakah kau memikirkan cara untuk membawanya ke kuil Tianmen? Tanya Chukin. Dengan begitu, menutup pintu dan memukul anjing itu benar-benar aman. Tidak, Chukin Sidi. Senong Sidi berkata, energi binatang kristal suci itu sangat besar sehingga tidak dapat bergerak dengan mudah, mungkin kecuali Master Qinglong mengambil tindakan. Tetapi begitu Master Qinglong mengambil tindakan, naga jahat di luar domain pasti akan diperhatikan. Petik 2. Dengan kata lain, masih ada harapan bahwa itu dapat ditransfer, tanya Chukin. Ya, Senong Sidi mengangguk, pertama-tama, dia harus membuka segelnya. Segel, Chukin mengangkat alisnya sedikit, dan Eye of True Sight terbuka. Seperti yang diharapkan, dia tidak dapat mendeteksinya dengan mata telanjang, tetapi ketika dia melihat Eye of True Sight, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada segel teks yang jelas di atas binatang kristal tingkat Sein. Selain itu, formasi sihir ini sebenarnya agak mirip dengan formasi Kaisar Xuantian milik Kaisar Xuanyuan Sidi. Segel di bagian luar binatang kristal kelas suci disebut susunan langit yang mendalam, jelas Kaisar Senong. Di antara binatang kristal suci, jika Anda ingin memindahkan binatang kristal suci ini, Anda harus terlebih dahulu membuka segelnya. Mungkin Saudara Xuanyuan, ada cara untuk membuka segelnya, karena saya ingat bahwa dia meniru formasi ini dan membentuk formasi terbalik, kombinasi keduanya dapat membuka formasi dengan lancar. Sangat disayangkan bahwa dia telah meninggal, dan formasi misterius itu tidak diturunkan. Bahkan lebih sulit untuk menghancurkan formasi itu. Formasi Kaisar Xuanyuan Sidi, tetapi formasi Kaisar Xuantian.
Chu Qin bertanya. Tidak buruk. Senong Sidi, Tiansheng Sidi, dan Wuji Tiandi berkata bersamaan. Kebetulan, formasi ini, aku akan. Chu Qin tersenyum. Ah, semua orang terkejut. Kaisar Chu Qin, kamu akan menjadi formasi Kaisar Xuantian. Kaisar Senong bertanya dengan aneh. Formasi Kaisar Xuantian, formasi unik Kaisar Xuanyuan Sidi. Bahkan Qinglong pikir dia tidak bisa memahaminya, dan Tianmen tidak diwarisi, dan Chu dan Qin tidak bisa tidak mengejutkan mereka. Chu Qin tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, datang ke tepi tempat suci Tianmen, dan duduk di sini bersila. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang tak terukur di tubuh Chu Qin menyala, bersama dengan 800 miliar tulisan kuno yang padat di kepalanya. Itu formasi Kaisar Xuantian. Itu benar-benar formasi Kaisar Xuantian. Melihat formasi yang ditampilkan oleh Chu dan Qin, Senong Sidi dan Tiansheng Sidi semuanya bersemangat. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya melihat lingkaran sihir yang mengejutkan ini. Dan saat formasi Kaisar Xuantian muncul, formasi di atas telur binatang suci juga menunjukkan warna aslinya dan menjadi terlihat oleh mata telanjang. Seketika, kedua susunan itu tampak memiliki semacam resonansi, dan mereka mulai berputar pada saat yang sama. Pada saat itu, ada energi emas yang tidak dapat dijelaskan di sekitar Chu Qin. Energi ini sangat kuat, dan saat itu muncul, semua orang merasakan bahwa ruang itu berguncang, dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Jika mereka digantikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur seperti Feng Ya dan Xiao Wu, mereka semua akan hancur. Namun, Chu Qin adalah sidi super yang kuat, jadi energi ini tidak menimbulkan pengaruh apapun padanya. Sementara Chu Qin membuat segel dengan tangannya, dia menggunakan mata penglihatan sejati untuk memata-matai lingkaran sihir di atas binatang kristal suci. Chu dan Qin memahami keajaiban formasi langit mendalam. Formasi Kaisar Xuantian memiliki 800 miliar karakter, dan formasi langit mendalam juga 800 miliar karakter. Inilah sebabnya mengapa tidak seorang pun dapat mewarisi formasi Kaisar Xuantian. Jika ingin memecahkan formasi langit mendalam, Anda juga perlu menemukan mata formasi. Tentu saja, Chu Qin tidak perlu lagi menggunakan ingatannya yang menentang untuk mencari dengan susah payah dan merepotkan. Formasi Kaisar Xuantian dan formasi langit mendalam peka satu sama lain, dan ketika Chu Qin menunjuk sedikit, mata formasi Kaisar Xuantian muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, mata arai langit mendalam juga muncul. Saat berikutnya, kekuatan ilahi Chu Qin mengalir ke mata Tian Xuan untuk sementara waktu. Dalam sekejap, disertai dengan ledakan suara ledakan, arai langit mendalam meledak terbuka. Berhasil, semua orang sangat bersemangat, dan Chu Qin juga menunjukkan senyuman, dan segera dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk mulai menarik binatang kristal kelas suci ke dalam tempat suci Tianmen. Kekuatan ilahi Chu Qin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu memiliki efek menghancurkan bintang-bintang dengan satu jari dan dengan mudah membalikkan nebula. Namun, binatang kristal suci ini melampaui imajinasinya, dan di bawah tarikan kekuatan ilahinya, ternyata tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, kekuatan iblis surgawi Chu Qin dan tubuh iblis surgawi mayat hidup berkembang pada saat yang sama. Di bawah aksi dua keterampilan magis yang sangat kuat ini, terutama aktivasi iblis mayat hidup, binatang kristal suci mulai bergetar. Itu memang Chu Qin Sidi. Itu telah jauh melampaui kekuatan Sidi kuno kita, saya khawatir kita akan mengejar Master Qinglong. Seru Tiansheng Sidi. Baru saja Kaisar Senong telah mengatakan bahwa binatang kristal suci ini bahkan tidak dapat menggerakkan Kaisar pertama kuno, dan Chu dan Qin dapat memengaruhinya. Cepat, mari kita lakukan bersama dan berikan kekuatan kepada Kaisar Chu Qin Si. Sidi Senong segera berteriak. Setelah itu, Kaisar Wuji, Senong, Tiansheng, Yang Tian dan yang lainnya juga tidak ambigu, dan menyuntikkan kekuatan mereka ke tubuh Chu dan Qin. Dengan berkat kekuatan Sidi ini, kekuatan ilahi Chu dan Qin telah meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, binatang kristal tingkat Sein mulai bergerak, dan sedang ditarik dengan gila-gilaan ke tempat suci Tianmen dengan kecepatan 10.000 li per detik. Semua orang sangat bersemangat. Di bawah kegembiraan semua orang, binatang kristal suci dengan cepat mendekati area perlindungan Tianmen. Namun, hanya pada jarak 100.000 mil dari tempat suci Tianmen, yaitu, dalam 10 detik terakhir, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba datang dari sisi lain binatang kristal kelas Sein, menyebabkan Roh Kudus yang telah pindah ke tempat suci Tianmen.
Binatang kristal tingkat, berakhir dengan tiba-tiba. Itu kau. Senong Sidi dan yang lainnya menoleh dan melihat ada 8 sosok lagi di belakang binatang kristal suci itu. Di antara 8 orang itu, Thunder Demon Tribulation, Nether Emperor terdaftar dengan mengesankan. Sedangkan untuk 6 orang yang tersisa, fluktuasi kekuatan ilahi tidak lebih lemah dari mereka berdua. 8 orang ini adalah kaisar pertama di luar wilayah itu. Hampir. Lei Moji mencibir, hampir. Tombak suci ini diam-diam diambil oleh gerbang surgawimu. Sayang sekali, Chukin, kau tidak punya kesempatan. Kaisar Netherworld menatap Chukin dan mengikutinya. Wajah Chukin sedikit berubah, bukan karena binatang kristal tingkat suci itu dicegat, tetapi Kaisar Nether, yang bahkan tahu namanya. Cepatlah, semuanya, bekerja lebih keras. Senong Sidi berteriak dengan enggan. Mendengar itu, Chu dan Qin, Senong Sidi, Wuji Tiandi, Tiansheng Sidi, dan Yang Tian secara bersamaan membuka kekuatan ilahi mereka secara maksimal. Kaisar pertama di luar wilayah itu tersenyum tipis, yang juga meningkatkan output kekuatan ilahi. Pada saat ini, Kaisar pertama Tianmen yang dipimpin oleh Chu dan Qin serta 8 Kaisar Agung dari luar wilayah terlibat dalam kompetisi kekuatan dewa tarik tambang. Akan tetapi, dapat dilihat dengan jelas bahwa Tianmen benar-benar dalam penyiksaan. Kesenjangan antara kaisar pertama sangat kecil, bahkan jika kaisar pertama Senong adalah kaisar pertama kuno, itu hanya setara dengan 1,3 kaisar pertama. Di luar wilayah, total 8 CD dikirim, jadi Chu dan Qin menghadapi 3,7 CD. Meskipun Chu Qin kuat dan memiliki kekuatan tingkat CD super, di bawah restu 10 artefak leluhur besar, Chu Qin hanya mampu mengalahkan 3 CD. Terlebih lagi, dalam kompetisi kekuatan dewa, efek senjata dewa tidak berguna, dan kekuatan dewa Chu dan Qin paling-paling hanya sebanding dengan 2 kaisar pertama. Dan kekuatan leluhur Xiao Wu dan leluhur mereka memainkan peran yang sangat kecil dalam kompetisi kaisar pertama ini. Dalam keadaan seperti itu, kompetisi untuk Tianmen benar-benar disalahgunakan. Sialan, bagaimana mungkin 8 kaisar pertama dari luar wilayah datang ke sini bersama-sama? Dan itu tepat, melihat binatang kristal tingkat Sein yang akan mendapatkannya, mulai ditarik keluar wilayah, Yang Tian berteriak dengan enggan. Jika saja saat ini, Kaisar pertama kehidupan dan Kaisar pertama Phoenix ada di sini, dia pasti akan dapat merebut tombak suci ini. Kata Kaisar pertama surga dengan kesakitan dan ketidakberdayaan. Tepat ketika semua orang putus asa, seberkas cahaya keemasan melesat dari tubuh Chu Qin. Tiba-tiba, semua kaisar pertama dan Raja Iblis di luar wilayah itu semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu dan Qin. Dalam hati mereka, Chu dan Qin selalu menjadi variabel terbesar. Dan mereka melihat bahwa pedang panjang muncul dari cahaya kemasan. Pedang ini belum pernah terlihat oleh siapapun dari mereka. Itu adalah pedang cahaya keemasan yang tampaknya ilusi. Tubuh pedang itu transparan. Di atasnya diukir pedang sejati Hongmeng, dengan 4 karakter yang menarik perhatian. Pedang sejati Hongmeng. Para Raja Iblis di luar domain terkejut pada saat yang sama. Karena mereka belum pernah mendengar senjata seperti itu di Tianmen. Detik berikutnya, di belakang Chu Qin, klon lain muncul. Avatar itu memegang tombak dengan cian yang cantik. Tombak itu meletus dengan aura yang menakutkan, sehingga para Raja Iblis luar yang jauh di luar tempat suci Tianmen merasakan sedikit ketakutan. Tombak tajam Longsha milik Master King Long. Kata Tiansheng Sidi dengan kaget. Detik berikutnya, avatar pedang sejati Hongmeng dan Chu Qin secara bersamaan bergegas keluar dari kuil Tianmen dan membunuh 8 Raja Iblis asing. Tongkat petir penghancur dunia, kerucut kegelapan iblis Nether, pisau ajaib Tianyin, ... Kaisar pertama di luar wilayah tidak bisa tinggal diam. Pedang sejati Hongmeng dan artefak pribadi Azure Dragon yang tidak tahu dari mana asalnya telah menyebabkan mereka sangat takut. Artefak leluhur mereka masing-masing meledak dengan ganas ke arah pedang sejati Hongmeng dan pedang naga. Boom! Dalam sekejap, 8 artefak kaisar pertama, yang mengangkangi kehampaan, membawa kekuatan tertinggi, menyambut pedang sejati Hongmeng dan senjata Longsha milik Chu dan Qin. 10 artefak tertinggi dan klon Chu Qin meluncurkan tabrakan yang mengejutkan di udara. Pada saat ini, ledakan energi telah lama mampu menghancurkan alam semesta di siang hari dan alam semesta di luar langit. Chu dan Qin jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak peduli seberapa kuat pedang sejati Hongmeng dan tombak Longshan,
Mereka jelas bukan lawan dari artefak kaisar pertama yang dikendalikan oleh 8 kaisar pertama yang hebat. Dan di bawah kaisar pertama Chu dan Qin, klon di atas leluhur, bahkan lebih hancur saat ini. Kupikir kau sangat kuat, ternyata memang begitu. Lei Mojie berkata sambil tersenyum tipis, klon-klon itu sudah mati, aku tahu apa yang bisa kau lakukan terhadap kami. Ekspresi Senong Sidi dan yang lainnya berubah. Benarkah? Kata Cukin dengan ekspresi dingin. Detik berikutnya, pedang sejati Hongmeng dan tombak tajam Longsha menghilang begitu saja saat ini. Tidak bagus. Semua kaisar pertama tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Begitu pedang sejati Hongmeng dan tombak naga-naga menghilang, artefak 8 Sidi Agung terus bergerak maju dengan momentum yang tak tertandingi menabrak Tianmen. Kaisar pertama tidak menyangka bahwa Cukin benar-benar akan memikat mereka untuk bergerak dengan mengorbankan klonnya yang bekerja keras. Bagaimana mereka tahu bahwa klon Cukin bukanlah seorang kultivator, dan alasan mengapa klon itu begitu kuat adalah karena mereka tidak tahu kekuatan satu Ki yang mengubah 3 pemurnian. Cepat, ambil kembali. Semua kaisar pertama terkejut, dan segera berhenti bertarung untuk binatang kristal suci, dan sebagai gantinya merebut kembali artefak suci kaisar pertama. Bagaimanapun, binatang kristal suci, tidak peduli seberapa berharganya, tidak mungkin lebih mahal daripada artefak kaisar pertama ke-8. 8 artefak Sidi yang agung, begitu mereka memasuki Tianmen, dapatkah mereka kembali? Kaisar pertama Senong, kau ambil kembali binatang kristal suci. Kata-kata Cukin jatuh. Jalan Hongmeng yang rusak, pemusnahan naga. Dia melompat, tubuh iblis abadi terpacu hingga ekstrim, pedang sejati Hongmeng dan tombak tajam Longsha, menuju 8 kaisar pertama yang agung, meledakkan 2 bilah cahaya sepanjang miliar. Dalam sekejap, Kaisar Netherworld, kesengsaraan setan guntur, Wu Liangxian, dan 4 kaisar pertama setan primordial semuanya diselimuti oleh serangan Chu dan Qin. Sebagai upaya terakhir, mereka segera memobilisasi kekuatan ilahi mereka untuk menahan dampak fatal dari Chu dan Qin. Namun, dengan cara ini, mereka tidak dapat mengambil kembali artefak Sidi. Alat ilahi kaisar pertama mengenai penutup tempat perlindungan Tianmen, langsung terputus kekuatannya, jatuh ke area tempat perlindungan Tianmen, dan jatuh ke tangan 2 avatar Chu dan Qin lainnya. Keempat kesengsaraan setan guntur bahkan lebih digigit oleh kekuatan gerbang surgawi, dan mereka terbang menjauh. Ditambah dengan pemboman Cukin, mereka semua menerima berbagai tingkat kerusakan. Meskipun 4 Sidi yang tersisa tidak terluka dan memulihkan artefak Sidi masing-masing, mereka tidak dapat lagi menghentikan kekuatan Senong Sidi dan yang lainnya. Binatang kristal suci ditarik ke tempat suci Tianmen. Tindakan Cukin hampir selesai dalam sekejap, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik Tianmen yang bereaksi. Ketika mereka bereaksi, mereka semua bersemangat dan bersemangat. Cukin mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya untuk menarik binatang kristal suci kembali ke tempat suci Tianmen dalam sekejap. Belum lagi, dia juga memperoleh 4 artefak suci besar dari kaisar pertama di luar wilayah. Yang terpenting, keempat kaisar pertama terluka. Tiba-tiba, semua orang bertepuk tangan meriah. Kaisar pertama di luar wilayah, sekali lagi menanam troll besar. Bajingan, kembalikan artefak suci kaisar pertamaku. Lei Mojie berkata dengan marah yang tidak kompeten terhadap Cukin. Artefak suci kaisar pertama ada di tanganku. Jika aku memiliki kemampuan, aku akan datang dan mengambilnya. Klon Cukin, yang memegang 4 artefak suci kaisar pertama, datang ke tubuh utama Cukin, dan tubuh utama Cukin tersenyum santai dengan tangannya di punggungnya, jalan. Kesengsaraan setan guntur, wajahnya tiba-tiba marah, tetapi sebulan yang lalu Tujingang dibalas oleh Tianmen. Dia masih ingat dengan jelas, beraninya membuat marah Tianmen lagi. Cukin, Kaisar Nether juga menyesali isi perutnya, wajahnya malu dengan rel kereta api, kamu tunggu aku. Menunggu Tuan Sage menghancurkan Tianmen, orang tua itu akan menjadi orang pertama yang menghancurkan tulang dan abumu. Aku menunggu, menghadapi raungan Kaisar Netherworld yang tak berdaya, Cukin masih tersenyum tipis. Bahkan jika kau mendapatkan artefak suci Kaisar pertama, itu hanya besi tua di tanganmu. Kata iblis primordial dengan marah karena malu. Kau tidak akan repot-repot mengkhawatirkannya. Aku menghapus segel yang kau tanam, dan aku akan menghapusnya jika aku mau, dan aku akan tahu nasib Tujingang. Kata Cukin dingin. Ekspresi iblis kuno itu tiba-tiba berubah. Cukin, jika kau memiliki kemampuan,
kau akan keluar, dan kita akan bertarung sampai mati. Wu Liangxian, yang tidak tahan, juga meraung. Dia sangat marah sehingga dia mengorbankan artefak suci Kaisar pertama selama puluhan miliar tahun dan dengan demikian dibawa pergi oleh Chu dan Qin. Tidak, rencananya ditipu. Bertarung sampai mati. Ada beberapa orang di luar wilayahmu yang berani bertarung sendirian dengan Chu dan Qin, itu bukan karena orang-orang. Liu Erlong mengejek dengan acuh tak acuh. Mereka semua adalah orang-orang yang telah hidup selama puluhan miliar tahun, dan sekelompok orang menindas kita, Chu Qin, yang berusia 20-an. Ziji juga mengikuti. Mendengar ini, Kaisar pertama di luar wilayah itu terkejut dan marah. Dengan marah, mereka dimarahi oleh beberapa orang cerewet lagi. Yang mengejutkan adalah bahwa Chu Qin baru berusia 20-an, bagaimana mungkin? Bukan hanya mereka, tetapi para Tianmen yang kuat benar-benar terkejut. Selama 20 tahun, di mata mereka, Chu Qin mampu mencapai supremasi alam semesta hanya dengan sekejap waktu. Ini benar-benar tidak terduga oleh mereka. Selain itu, dia dapat bercita-cita ke alam semesta pada usia 20. Jadi jika Chu Qin dan Kaisar pertama sebesar Kaisar pertama, di mana dia akan tumbuh dewasa? Apakah kamu benar-benar berusia 20-an? Kaisar Neter bertanya kepada Chu Qin dengan kaget. Kamu tidak perlu tahu. Chu Qin tersenyum pelan, kalimat yang sama. Jika kamu ingin mengambil nyawaku dan mendapatkan kembali artefak suci, datanglah untuk bertarung. Pada saat ini, semburan cahaya keemasan terang menyala dan menusuk mata semua orang. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat binatang kristal suci di tangan Kaisar Senong meledak menjadi cahaya. Untuk sesaat, Kaisar pertama Senong hanya merasakan binatang kristal tingkat suci itu menjadi sangat panas, dan tidak dapat menahan diri untuk melemparkan binatang kristal tingkat suci itu. Tidak, binatang suci itu keluar, dan semua orang di bawah Sidi mundur. Tiansheng Sidi segera berteriak. Mendengar itu, semua orang mulai mundur dengan sangat cepat. Chu Qin, Senong Sidi dan yang lainnya, semua mulai mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu. Di bawah perhatian semua orang, binatang kristal suci ini dalam cahaya keemasan telah mengalami transformasi, dan berubah menjadi sebuah sosok. Melalui cahaya keemasan, Anda dapat melihat seolah-olah itu adalah seorang wanita. Sosok wanita itu sangat seksi. Namun, segera, cahaya keemasan itu menghilang, menampakkan wajah wanita yang sebenarnya. Wanita ini tampak seperti berusia 20-an, wajahnya sangat cantik, menawan, dan temperamennya hidup berdampingan. Matanya besar dan cantik seperti permata hitam, dan alisnya rapi dan teratur, seperti daun willow, dengan bibir merah seperti ceri dan pangkal hidung yang sedikit terangkat seperti batu giok, membuatnya tampak seperti wanita dalam lukisan. Panca indera. Selain itu, wanita itu bahkan lebih istimewa. Di kepalanya, ada sepasang tanduk naga merah. Tanduk naga itu meledak dengan cahaya berwarna api. Cahaya ini dengan cepat ditransmisikan melalui pakaian seperti plastik pada wanita itu. Sejauh yang dia lihat, tubuh yang sempurna di mana-mana. Di bawah mantel gel wanita itu, ada sepasang sepatu hak tinggi merah menyala yang tampak sama seperti tanduk naga. Bagian belakang sepatu itu juga tampaknya memiliki sepasang tanduk naga yang tertusuk. Binatang kristal suci. Ini adalah binatang kristal suci yang legendaris. Ternyata sangat cantik. Semua pembangkit tenaga listrik gerbang surgawi semuanya terkejut terutama Chu Qin. Dia tidak pernah menyangka bahwa binatang suci legendaris itu ternyata seorang wanita. Kaisar pertama di luar wilayah itu, satu persatu tampak merah. Ini adalah binatang kristal suci, yang dapat membuat orang menjadi kaisar dengan segera. Dan mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Binatang suci legendaris, biarkan aku bertemu denganmu. Kaisar yang Tianxi lah yang berbicara. Begitu suaranya jatuh, tombak bermata dua berujung tiga muncul di tangannya dan menusuk binatang suci itu. Mata indah binatang suci itu menyusut, dan segera telapak tangannya yang tampaknya mengenakan sarung tangan cakar naga terentang, dan dia memegang tombak bermata dua berujung tiga milik Yang Tian dengan tangan kosong. Kaisar Yang Tianxi terkejut, dan segera ingin menarik tombak itu, tetapi melihat bahwa telapak binatang suci itu ditarik dengan lembut, dan Kaisar Yang Tianxi tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan ditarik ke arah tubuhnya. Pada saat berikutnya, telapak naga binatang suci itu terentang, dan Yang Tian hampir mati. Semua orang menyadari bahwa kekuatan binatang suci itu melampaui imajinasi mereka, dan Kaisar pertama dapat dengan mudah mengatasinya.
Senong Sidi dan Tiansheng Sidi melihat pemandangan ini, dan segera berteleportasi ke tubuh Yang Tian, dan keempat telapak tangan menyerang dengan keras dengan telapak naga binatang suci itu. Dalam sekejap, wajah binatang suci itu berubah, dan segera berubah dari satu telapak tangan menjadi dua telapak tangan. Boom! Pada akhirnya, dengan ledakan-ledakan, binatang suci itu mengguncang semua Senong Sidi, Tiansheng Sidi, dan Yang Tian. Segera setelah itu, binatang suci itu mengeluarkan raungan naga, dan tubuhnya langsung mulai membesar dengan tajam. Pada saat ini, semua orang merasakan rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang gerbang surgawi di bawah dewa tertinggi tiga kesengsaraan memuntahkan sedikit darah, dan sama sekali tidak tahan dengan penindasan yang mengerikan ini. Karena semua orang tidak punya pilihan lain, mereka semua mulai bergerak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kecepatan ekspansi binatang suci itu tampaknya melebihi kecepatan melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik Tianmen, dan rasa penindasan selalu menyertai mereka. Cukin membuat keputusan yang tegas dan mendatangi Xiao Wu dan yang lainnya, dan segera dia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk mengirim Xiao Wu dan yang lainnya keluar. Akhirnya, perluasan binatang suci ini berhenti dan dihentikan oleh energi dari area perlindungan gerbang surgawi. Pada saat ini, tubuh binatang suci itu bukan lagi tubuh manusia, tetapi naga raksasa emas gaya barat, yang agak mirip dengan roh bela diri Wang Qiwer dan Raja Naga Emas. Namun, itu jauh lebih besar dari mereka. Sama seperti bintang, kengeriannya bisa setinggi 100 juta kaki, dan setiap sisik emas di tubuhnya seperti gunung dan sungai besar yang terkenal. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kaisar Nether berkata dengan heran, jika bukan di tempat suci Tianmen, mungkin dia bisa tumbuh ke tingkat yang sama dengan Tuan Suci. Sangat disayangkan bahwa binatang suci ini ditipu ke gerbang surgawi oleh mereka. Lei Mojie menghela nafas. Semuanya, jangan berkecil hati. Wu Liangxian mencibir, bisakah mereka memakan binatang suci ini? Itu tidak pasti, kita masih punya kesempatan. Raungan, aku melihat bahwa binatang suci itu meraung, seperti mulut naga di jurang, seberkas cahaya keemasan yang mengerikan disemprotkan ke arah Yang Tian, kaisar pertama yang menyerangnya lebih dulu. Melihat situasinya, Yang Tian membuat segel dengan satu tangan, dan mata vertikal di antara dahinya mulai pada saat ini, dan cahaya keemasan juga ditembakkan. Setelah cahaya keemasan itu keluar dari mata vertikal, cahaya itu menjadi semakin besar, dan akhirnya mencapai tingkat yang sama dengan cahaya keemasan binatang suci itu. Boom! Sebuah ledakan mengerikan terdengar di gendang telinga semua orang. Namun dalam sekejap, serangan Yang Tian dipatahkan oleh binatang suci ini, dan Senong Sidi dan Tiansheng Sidi juga melesat pada saat ini. Setelah mereka juga memperbesarnya hingga ratusan juta kali, mereka melambaikan perang Senong, tongkat suci, diblokir di depan cahaya keemasan binatang suci itu. Akhirnya, di bawah tangan gabungan dari dua sidi besar, serangan binatang suci itu berhasil dicegah. Namun, Kaisar pertama Senong dan ketiganya tidak punya waktu untuk bernapas. Binatang suci itu telah melintas di depan keduanya, dan telapak tangan naga besar itu menghantam kedua Senong dan Tiansheng masing-masing. Senong dan Tiansheng sekali lagi melambaikan senjata mereka untuk melawan. Dalam sekejap, getaran logam yang tajam terdengar, dan telapak tangan binatang suci dengan kekuatan ilahi yang mengerikan itu berbenturan dengan dua kaisar Senong dan Tiansheng dengan gila-gilaan. Pada saat ini, tubuh Senong Sidi dan Tiansheng Sidi terlihat gemetar, wajah mereka sangat tegang, seolah-olah mereka tidak tahan. Melihat pemandangan ini, Yang Tian juga menunjukkan tubuh asli kaisar pertama dan datang ke belakang binatang suci itu, dan tombak bermata dua berujung tiga menusuk punggung binatang suci itu. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tombak bermata dua berujung tiga milik Yang Tian membombardir sisik naga binatang suci itu, tetapi bahkan tidak menembusnya, seolah-olah tusuk gigi telah menyentuh pelat baja. Tombak bermata dua berujung tiga itu memiliki beberapa retakan. Bagaimana mungkin? Yang Tian berkata dengan kaget. Dia adalah Kaisar Sidi yang baru, meskipun ia bukan artefak Kaisar pertama, ia juga merupakan artefak leluhur yang asli. Ditambah dengan kekuatan tingkat Sidinya, dia bahkan tidak bisa menembus baju besi binatang suci itu. Hahaha, lelucon, sungguh lelucon. Bagaimana jika gerbang surgawimu menipu binatang kristal tingkat Sein? Di luar wilayah Kaisar pertama, Kate the Heavenly Ghost dengan acuh mengejek, aku khawatir itu tidak baik untukmu. Kirimkan dengan cepat,
dan kami akan menyelesaikannya dalam beberapa menit. Bunuh dia, Dewa Hantu, kamu terlalu dini untuk bahagia. Lei Moji berkata dengan acuh tak acuh, Chukin itu belum mengambil tindakan apapun. Wajah Catch Tiangui berubah dalam sekejap. Ya, Chukin belum menembak. Namun, dia masih mencibir, bagaimana dengan banyak Chukin, Qinglong tidak bisa keluar, mereka tidak bisa mengalahkan binatang suci ini sama sekali. Dan Qinglong, diperkirakan Lord Sengjun takut untuk keluar. Chukin, biarkan aku melindungi Xiao Wu dan yang lainnya, kata Kaisar Wuji, kamu pergi dan bantu Paman Senong dan mereka. Aku akan pergi. Chukin menatap Kaisar Wuji dengan tatapan kosong, dan berkata dengan lembut. Wuji, lindungi Xiao Wu dan yang lainnya. Detik berikutnya, Chukin memperlihatkan tubuh asli Kaisar pertama, memperbesarnya berkali-kali, memegang tombak besar naga, dan menusuk bagian bawah punggung binatang suci itu. Kong, seperti yang Tian, tombak tajam lontan milik Chukin menusuk di bawah punggung naga emas binatang suci itu, dan getaran logam pun terjadi. Jelas, setiap inci kulit naga emas binatang suci ini sepenuhnya alami dan sangat kuat. Bahkan tempat yang paling lembut pun sama. Namun, sedetik berikutnya, tubuh Chukin telah berubah menjadi iblis. Tubuh iblis abadi hanya dapat diaktifkan sekali dalam 10 hari, tetapi Chukin telah lama mengetahui bahwa ada pertempuran dengan binatang suci ini dan belum melucuti tubuh iblis abadi itu. Boom! Pada saat tubuh iblis abadi Chukin muncul, tombak lontan juga langsung diselimuti oleh kekuatan iblis Chukin. Pada saat berikutnya, tombak tajam Longsha meledak dengan kekuatan ilahi, menembus baju besi binatang suci naga emas, dan menusuk tubuhnya. Berhasil. Melihat pemandangan ini, para ahli Tianmen dan Xiao Wu semua bersorak kegirangan. Chukin melanjutkan legendanya sekali lagi. Pada saat tubuhnya hancur, binatang suci Jinlong meledak dengan raungan yang menyakitkan. Kekuatannya meledak seketika. Pada saat ini, apakah itu yang Tian di belakang binatang suci naga emas dan Senong dan Tian Sheng di depan mereka? Mereka semua terguncang. Dan Chukin juga terhalang oleh kekuatan yang kuat ini. Meskipun dia belum terguncang, tombak Dewa Naga terguncang keluar dari tubuh naga emas binatang suci. Dan luka naga emas binatang suci juga cepat sembuh saat ini. Naga suci dan 8 pedang. Binatang suci naga emas muncul untuk pertama kalinya. Detik berikutnya, di sekujur tubuhnya, sebuah pedang panjang berwarna emas cemerlang muncul dari udara tipis. Semua pedang panjang ini memancarkan energi yang mengerikan, setidaknya semuanya adalah artefak leluhur. Binatang kristal suci ini benar-benar memiliki artefak leluhur. Semua orang terkejut. Detik berikutnya, 8 pedang bergerak dengan keras, membawa kekuatan mengerikan dari binatang suci naga emas, dan bergegas menuju Chukin segera mengayunkan tombak tajam Longsha di tangannya untuk melawan. Namun, diketahui bahwa tombak tajam Longsha milik Chukin mulai bergetar begitu menyentuh pedang 8 naga suci. Semua orang menemukan bahwa yang dihadapi Chu dan Qin bukan hanya kekuatan suci dari naga emas binatang suci, tetapi juga kekuatan suci dari 8 pedang emas. Ah, ini bukan artefak leluhur, tetapi artefak suci Kaisar pertama. Kaisar Senong tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Apa? Artefak suci Kaisar pertama. 8 menangani artefak suci Kaisar pertama. Setelah beberapa saat, semua orang di Tianmen dan Sidi di luar wilayah tidak dapat duduk diam. Terutama, Kaisar pertama di luar wilayah dengan mentalitas menonton teater, kulit mereka menjadi sangat jelek. Binatang suci ini memiliki 8 artefak suci Kaisar pertama sendiri, yaitu, tidak hanya dapat memperoleh tombak suci, tetapi juga dapat memperoleh 8 artefak suci Kaisar pertama. Mereka sedikit gila dan sedikit panas, dan mereka tidak sabar untuk bergegas dan menghancurkan gerbang surgawi di depan mereka. Namun, mereka tetap tidak berani melakukannya pada akhirnya. Tianmen tidak terkalahkan, dan di bawah paksaan mengerikan yang meletus dari binatang suci naga emas dan 8 artefak suci Kaisar pertama, Chu dan Qin tidak dapat menahannya. Binatang suci ini, naga emas, awalnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari Chu dan Qin, belum lagi membawa 8 artefak suci Kaisar pertama. Pada akhirnya, tombak tajam Chukin dan Longshan terguncang pada saat yang sama, dan tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chu dan Qin akan dikalahkan, dan bahwa ketika Kaisar Senong akan mengambil tindakan, seluruh tubuh Chu dan Qin muncul satu demi satu. Hebatnya, itu adalah pedang sejati Hongmeng, kapak pangu, pedang Suanyuan,
pedang Netherworld, dan relik Buddha kuno. Chu dan Qin juga memiliki begitu banyak artefak suci Kaisar Pertama. Murid semua orang menyusut, terkejut. Pada saat artefak ini muncul, kekuatan Chu Qin juga langsung melonjak. Itu benar-benar membalikkan penyiksaan sebelumnya, menekan binatang suci naga emas dan 8 artefak Kaisar Pertama, mundur ke belakang. Pada saat ini, Chu Qin terkejut menemukan satu hal, artefak suci bergagang 8 dari Kaisar Pertama binatang suci naga emas mulai bergetar. Biarkan 8 artefak suci ini, sumber getarannya, berasal dari pedang sejati Hongmeng di samping Chu Qin. Ada apa? Pedang sejati Hongmeng ini benar-benar dapat membuat 8 artefak suci ini bergetar. Mungkinkah 8 artefak suci ini dan naga emas binatang suci semuanya berasal dari luar apa yang disebut wilayah? Chu Qin bertanya diam-diam. Tunggu, tidak hanya kekuatan pedang sejati Hongmeng, tetapi juga segel naga biru tertinggi. Chu Qin menemukan fakta mencengangkan yang membuat 8 artefak suci bergetar, tidak hanya pedang sejati Hongmeng, tetapi juga di dahinya. Segel naga biru tertinggi di antara. Dia dapat dengan jelas merasakan segel naga biru tertinggi melepaskan paksaan. Detik berikutnya, tabrakan energi antara Chu Qin dan naga emas binatang suci mencapai titik kritis. Pada akhirnya, disertai dengan ledakan yang sangat kuat, naga emas binatang suci, dengan pedang dan manusianya, diterbangkan oleh Chu Qin Zhen. Naga emas binatang suci itu jatuh dengan keras. Tiba-tiba, Xiao Hu dan yang lainnya bertepuk tangan dengan gemuruh. 8 Kaisar Pertama di luar wilayah, masing-masing dari mereka tampak seperti abu. Mungkinkah tombak suci dan 8 artefak suci Kaisar Pertama, seperti ini, akan ditempati oleh gerbang surgawi? Dan tepat ketika Chu Qin memilih untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejar, untuk memberikan pukulan terakhir pada naga emas binatang suci ini. Tiba-tiba, kepala naga emas yang jatuh itu meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Detik berikutnya, 8 artefak suci Kaisar Pertama terbang sendiri, dan akhirnya berubah menjadi tanduk naga, bertatakan pada tulang belakang naga emas binatang suci, dan berubah menjadi duri-durinya. Apa? 8 artefak suci itu hanya bagian dari tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar wilayah Kaisar Sidi, Senong dan yang lainnya, satu demi satu terkejut. Ini mengerikan. 8 artefak suci sebenarnya hanya bagian dari naga emas binatang suci. Seberapa kuat naga emas binatang suci ini? Pada saat berikutnya, semua orang tahu jawabannya. Aku melihat bahwa setelah menggabungkan 8 artefak suci, binatang suci Jinlong berdiri tegak, dan pada saat yang sama tubuhnya mulai membengkak lagi, tanpa diduga mulai mengenai lapisan pelindung perlindungan Tianmen. Mungkinkah lapisan pelindung Tianmen akan segera pecah? Termasuk Senong Sidi, semua orang di Tianmen menjadi takut. Begitu lapisan pelindung Tianmen pecah, itu sepadan. Kaisar Pertama di luar 8 wilayah besar juga bingung. Perisai pelindung Tianmen, bahkan Qinglong dan naga sejati Taiyin tidak dapat dihancurkan, binatang suci ini, mungkinkah lebih kuat daripada 2 Qinglong? Namun, setelah berpikir lagi, hati mereka sangatlah gembira. Setelah binatang suci itu menghancurkan lapisan pelindung gerbang surgawi, mereka akan berhasil memperoleh artefak suci Kaisar Pertama Chu dan Qin, 8 artefak suci. Pada saat yang sama mendapatkan kembali artefak suci mereka sendiri. Yang terpenting adalah bahwa, tanpa lapisan pelindung Tianmen, hanya ada penghalang Qinglong yang tersisa di Tianmen, menghancurkan Tianmen, dan alam semesta sudah dekat. Cepat, hentikan dia. Kaisar Pertama Senong juga menyadari keseriusan masalah ini, dan menjadi yang pertama mengorbankan kekuatan ilahi terkuat dan membombardir binatang suci Jinlong. Sage Surgawi Sidi dan Yang Tian, Kaisar Surgawi Janji, juga mengikuti dari dekat, memadatkan kekuatan ilahi terkuat dan bergegas ke binatang suci naga emas. Bagaimanapun, mereka harus menghentikan binatang suci naga emas dan menghancurkan lapisan pelindung gerbang surgawi. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka semua muncul. 3 kekuatan Kaisar Pertama dan 3 kekuatan yang mampu menghancurkan dunia membombardir tubuh binatang suci naga emas, seolah-olah ditelan oleh lubang hitam raksasa. Ketiga kekuatan itu benar-benar jatuh ke dalam tubuh naga emas. Seketika, tidak ada lagi teks. Ups, setelah binatang suci ini berevolusi, ia mampu menelan kekuatan ilahi. Yang Tian berkata dengan heran. Hahaha, oke, hebat. Penangkap langit tertawa lancang, binatang suci, hancurkan penutup pelindung gerbang surgawi, dan bunuh semua sisa gerbang surgawi.
Chukin bergerak lagi, memegang pedang sejati Hongmeng di tangannya, ia mendatangi binatang suci Jinlong, dan sebuah pedang menghantam dadanya. Namun, seperti Kaisar pertama Senong dan yang lainnya, pedang sejati Hongmeng milik Chukin menghantam naga emas binatang suci itu, dan menembus langsung ke tubuh naga emas itu tanpa menyebabkan kerusakan apapun padanya. Bagaimana mungkin? Ekspresi Chukin mengembun. Pada saat yang sama, tubuh binatang suci naga emas tidak hanya terus membengkak, tetapi juga menemukan perubahan kualitatif. Sisik naga emas murni yang asli tampaknya diwarnai perlahan, dan kepalanya berubah menjadi warna cair. Ketika benda cair ini muncul, uap juga muncul di lapisan pelindung Tianmen untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah lapisan pelindung Tianmen perlahan mengering. Chukin, cepat gunakan segel naga biru tertinggi. Pada saat ini, pikiran Chukin terdengar dengan suara yang mencengangkan. Hanya ada satu penguasa suara ini, dan itu adalah Qinglong. Qinglong, apakah kamu yakin bahwa segel naga biru tertinggi memiliki efek padanya? Chukin bertanya dengan bingung. Segel naga azure tertinggi bukan milikku. Sudah terlambat untuk menjelaskannya. Gunakan dengan cepat. Hanya segel itu yang bisa menekan binatang buas ini. Qinglong melanjutkan. Chukin segera memutuskan, cahaya biru mekar di antara dahinya, berubah menjadi cahaya biru, dan menyerbu ke mata binatang suci naga emas. Pada saat segel naga azure tertinggi disuntikkan, naga emas yang awalnya mudah tersinggung dan bengkak benar-benar tenang. Pada saat ini tubuhnya tidak lagi membengkak, dan raungan di mulutnya berhenti, dan bahkan fluktuasi energi di sekitarnya menurun tajam. Apa yang terjadi? Semua orang menatap binatang suci naga emas yang tenang, semuanya terkejut. Jangan terlalu khawatir, cepat, bunuh dia. Teriak Yang Tian. Hentikan, Chukin berteriak dengan tegas ketika Yang Tian dan yang lainnya hendak membunuh naga emas. Yang Tian dan yang lainnya tidak tahu mengapa sesaat, tetapi mereka tetap berhenti. Chukin seperti Qinglong, yang membuat mereka sangat terkejut. Pada saat ini, segel naga azure tertinggi milik Chukin terus mekar dengan cahaya biru, dan cahaya biru terus mengalir ke tubuh binatang suci naga emas. Apa itu? Baik itu Kaisar pertama di luar wilayah atau Yang Tian dan yang lainnya, mereka semua terkejut ketika mereka melihat cahaya biru di dahi Chukin. Kekuatan macam apa yang sebenarnya dapat menghentikan kekuatan ganas binatang suci yang menakutkan ini? Wajah Kaisar Senong sedikit berubah. Dia sepertinya telah melihat kekuatan semacam ini, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Dan kemudian, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan semua orang muncul. Aku melihat bahwa naga emas binatang suci itu ternyata telah dikembalikan ke ukuran aslinya, dan akhirnya berubah menjadi penampilan yang pertama kali dilihat semua orang, seorang wanita cantik yang mengenakan naga berlapis gel. Seng Yi, beri penghormatan kepada Tuan. Binatang suci Jinlong berlutut dengan hormat ke arah Chukin. Tuan, apakah itu Kaisar Senong atau Sidi dari luar wilayah? Dia benar-benar tercengang ketika melihat pemandangan ini. Binatang suci naga emas, benar-benar memanggil Chu dan Qin sebagai Tuan. Baiklah, Seng Yi, aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang, kau tahu. Chukin tersenyum tipis ketika dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya ini. Ya, Tuan, perintah Tuan adalah mutlak. Mulai sekarang, Seng Yi akan menantikan kepala Tuan. Tidak peduli apa yang Tuan minta aku lakukan, Seng Yi akan melewati api dan air, dan tidak akan ragu-ragu. Seng Yi berkata dengan tulus. Chukin, bagaimana dia memanggil tuanmu? Pada saat ini, ketika Bibi Dong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua datang ke sisi Chukin dengan sedikit kehati-hatian, dan Kaisar Senong dan yang lainnya mendekat. Ada sekelompok pertanyaan di hati saya. Anda di sini tepat. Chukin tersenyum, karena Anda mengenal Xiaoya, Anda seharusnya tidak memiliki keraguan sebesar itu. Ketika para wanita mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Xiao Hu. Little Armor juga tampak kosong. Dia tidak tahu apa itu segel naga azure tertinggi, dia hanya tahu bahwa Chukin adalah tuannya yang kekal, dan dia tidak akan pernah mengkhianati Chukin. Baiklah, Seng Yi, mulai hari ini, mereka semua akan menjadi simpananmu. Chukin tersenyum dan menatap Seng Yi. Ya, Seng Yi, aku sudah melihat semua wanita simpanan. Kata Seng Yi ke arah gadis-gadis itu. Kaisar Chukin, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Senong berkata dengan ekspresi ragu. Ini, Chu dan Qin merasa malu, bagaimana menjelaskannya, hanya mendengar, suara Qinglong datang dari arah Tianmen, Chu Qin Sidi,
bawa Seng Yi, datanglah ke Aula Qinglong. Lihat Tuan Qinglong. Mendengar ini, Senong Sidi dan yang lainnya semua terkejut dan segera bergerak menuju Aula Qinglong. Baiklah, aku akan kembali ke Aula Naga Azure dulu, dan aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Seng Yi, ikuti aku, kata Chu Qin, membawa Seng Yi dan terbang menuju Tianmen. Senong Sidi dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Dan Xiao Wu, sebelum pergi, tidak lupa meringis untuk 8 kaisar luar. 8 kaisar di luar wilayah itu disebut kebencian. Kali ini, mereka dapat digambarkan sebagai kekacauan. Melihat Chu Qin membawa Seng Yi dan 8 artefak suci, dan memasukkannya ke dalam tas Chu Qin bersama dengan artefak suci kaisar pertama mereka. Sepertinya alam semesta sudah berakhir hari ini. Kaisar Nether berbisik dingin, ketika aku menghancurkan gerbang surga, alam semesta di zaman Dajin harus membiarkan gadis dengan telinga kelinci itu hidup lebih baik daripada mati. Ketika 7 kaisar lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua menghela nafas. Kaisar Nether hanya tidak kompeten dan marah. Sejak kedatangan Chu dan Qin, hari-hari kecemerlangan dan kekuatan ekstrateritorial mereka telah berakhir. Mereka hanya berharap bahwa naga asli Taiyin akan dapat mempelajari metode menghancurkan Tianmen lebih awal. Kaisar Netherworld, Iblis Guntur Jie. Semua orang kembali, Seng Jun memiliki sesuatu yang penting untuk dipanggil. Pada saat ini, kata-kata Motian datang dari luar domain. Ayo pergi. Mendengar ini, 8 kaisar di luar wilayah terbang keluar dengan marah. Pada saat yang sama, Chu Qin dan Seng Yi tiba di 36 wilayah dengan cara tercepat. Karena Seng Yi, di sungai tak terbatas ini, memiliki kecepatan yang melampaui Sidi dan Chu Qin. Kaisar pertama Chu dan Qin, Ibu Naga sedang menunggumu di aula. Tao Ti dan Jie Xuan menjaga bagian luar Aula Qinglong, dan ketika mereka melihat Chu dan Qin, mereka langsung berkata, "Ayo pergi, Seng Yi." Chu Qin langsung mengangguk, dan berjalan ke Aula Naga Azure bersama Seng Yi. "Ini, apakah itu binatang kristal kelas suci?" Tao Ti menatap Seng Yi, agak tidak terbayangkan. "Ya, aku bisa merasakan bahwa dia sengaja menyembunyikan auranya, dan rasa penindasan yang berdiri di sampingnya begitu hebat." Jaixi mengangguk. "Hahaha." Si rakus minum seteguk anggur dan tertawa, mendengarkan Ibu Naga berkata bahwa binatang kristal suci ini telah menyerah kepada kaisar pertama Chu dan Qin. Tampaknya hari-hari tekanan balik Tianmenku di luar wilayah itu tidak lama lagi. Qinglong. Di sisi lain, Chu Qin membawa Seng Yi ke Aula Qinglong dan datang ke ruang rahasia Qinglong. Dia adalah binatang suci yang kau gunakan segel naga Azure tertinggi untuk menyerah. Qinglong melihat penampilan Seng Yi, dan berkata dengan sedikit terkejut. "Ya, Qinglong." Chu Qin mengangguk. "Qinglong, kau mengatakan sebelumnya bahwa segel naga Azure tertinggi bukan milikmu. Apa yang terjadi? Juga, bagaimana segel naga Azure tertinggi bisa berguna bagi Seng Yi?" Qinglong mendengar kata-kata itu dan melirik Seng Yi. Dari mata yang terakhir, Qinglong dapat melihat bahwa Seng Yi telah sepenuhnya menyerah kepada Chu dan Qin. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Seng Yi. "Chu Qin, biarkan aku memberitahumu." Qinglong berkata, segel naga Azure tertinggi dan teknik rahasia tertinggi 12 karakter diperoleh dari binatang kristal tingkat Sein terakhir, naga jiwa. "Apa?" Chu Qin menatap Seng Yi, agak terkejut. "Tidak buruk." Qinglong menjawab, "Aku hampir tidak memberitahu siapapun tentang ini. Bertahun-tahun yang lalu, Tianmen kita membunuh binatang kristal tingkat Sein. Dari sana, aku memperoleh segel naga Azure tertinggi dan metode rahasia tertinggi 12 karakter. Mungkinkah segel naga Azure tertinggi, teknik rahasia tertinggi 12 karakter, dan Seng Yi semuanya berasal dari luar langit?" Chu Qin mengerutkan kening. Pedang sejati Hongmeng adalah artefak suci di luar surga. Pedang itu dan segel naga Azure tertinggi keduanya memiliki indera terhadap 8 artefak suci. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Qinglong, semuanya hanya dapat menunjukkan bahwa semua hal ini, termasuk Seng Yi, berasal dari luar langit. "Tianwei, di mana naga sejati Taiyin?" Qinglong bertanya dengan beberapa keraguan. "Tidak." Chu Qin menggelengkan kepalanya, "bukan di luar wilayah itu, tapi di dunia yang tidak dikenal." "Di mana dunia yang tidak dikenal itu?" Qinglong berkata dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu." Chu Qin menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba menatap Seng Yi. "Seng Yi, tahukah kamu, dari mana asalmu?" Seng Yi menggelengkan kepalanya. "Maaf Tuan,
Seng Yi tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak mungkin, kamu juga datang dari luar dunia. Chukin berkata dengan ragu-ragu, kalau tidak, segel naga azure tertinggi tidak akan memiliki efek menekan pada 8 artefak suci milikmu. Seng Yi masih menggelengkan kepalanya, maaf tuan, aku benar-benar tidak tahu. Tidak mungkin, kau datang dari luar dunia. Chukin berkata dengan ragu, kalau tidak, segel naga azure tertinggi tidak akan memiliki efek supresif pada 8 artefak suci milikmu. Seng Yi masih menggelengkan kepalanya, maaf tuan, aku benar-benar tidak tahu. Chukin, sepertinya Seng Yi benar-benar tidak tahu. Melihat Chukin ingin terus bertanya, Qinglong berkata, binatang suci yang dikendalikan oleh segel naga azure tertinggi tidak akan berbohong kepada pemilik segel naga azure tertinggi. Namun, Chukin, bagaimana kau tahu bahwa segel naga azure tertinggi ini, Seng Yi berasal dari dunia yang tidak dikenal? Qinglong bertanya dengan bingung. Kurasa begitu. Chukin berkata, Qinglong, apakah kau ingat aku mengatakan bahwa Kaisar Pangu memintaku untuk mengembalikan rahasia yang sebenarnya kepadamu? Tentu saja aku ingat. Qinglong mengangguk, aku selalu bertanya-tanya, Kaisar pertama Pangu sudah duduk begitu lama, bagaimana dia bisa memberikannya padamu? Rahasia Taisang Zhen, sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan alam semesta, seharusnya bukan jiwa dewa. Percayakan saja, ya, itu tidak dipercayakan oleh jiwa. Chukin mengangguk, tapi, Qinglong, kamu salah, dan Kaisar pertama Pangu tidak mati. Tidak mati, Qinglong berkata dengan heran, yah, dia bilang dia pergi ke dunia lain. Chukin mengangguk, kisah Kaisar pertama Pangu yang melintasi batas diceritakan kembali. Mungkinkah setelah Kaisar pertama duduk, dia benar-benar akan pergi ke dunia lain? Ekspresi Rao Qinglong berubah karena terkejut. Tunggu, Chukin, apa maksudmu dunia tempat Pangu pergi berada di luar langit? Qinglong bertanya dengan heran. Ya, Chukin mengangguk, Pangu Sidi berkata, di dunia itu, ada banyak orang hebat dengan banyak karakter yang kuat. Sebenarnya, Pangu Sidi tidak mengatakan itu. Chukin berkata demikian karena dia tidak dapat memberitahu Qinglong bahwa pedang sejati Hongmeng adalah artefak suci dari dunia luar. Oleh karena itu, Chu dan Qin memutuskan bahwa masih ada dunia besar di luar langit. Chu dan Qin hanya dapat berbicara melalui Kaisar pertama Pangu. Begitu, Qinglong berkata dengan ringan, hanya saja, mengapa binatang kristal dari luar langit datang ke dunia kita? Qinglong berhenti sejenak dan menatap Seng Yi. Seng Yi, bisakah kau membiarkanku membaca hatimu? Mungkin, aku dapat menemukan beberapa jawaban. Seng Yi mendengar ini dan menatap Chukin, yang mengangguk, biarkan Qinglong membacanya, itu tidak akan berbahaya bagimu. Ya, Seng Yi mengangguk dan berkata. Dengan izin Seng Yi, telapak tangan Qinglong diletakkan di dahi Seng Yi, dan seketika kekuatan tertingginya mengalir ke tubuh Seng Yi. Namun, setelah beberapa detik, Qinglong merasakan sengatan listrik di dadanya, seolah-olah tangannya tersengat listrik, dan dia menariknya kembali. Ada apa, Qinglong? Kamu baik-baik saja? Tanya Chukin buru-buru. Qinglong menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, tubuh Seng Yi telah ditanami segel tertentu. Segel semacam ini telah memblokir ingatan Seng Yi. Aku mencoba menghancurkannya, tetapi gagal. Sepertinya apa yang kamu katakan, Chukin, benar. Memang ada dunia besar di luar langit, dan dunia ini jelas tidak sederhana. Qinglong menambahkan, Chukin juga mengangguk. Dia melakukan perjalanan melalui dunia lain. Awalnya dia mengira dia adalah seorang pengelana, mengetahui bahwa masih ada galaksi yang luas di luar benua Douro, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada dunia kuno pertengahan, wilayah kehidupan yang dibatasi, dan Tianmen. Sekarang, wajar saja jika alam yang lebih tinggi muncul lagi. Bagaimanapun, alam semesta tidak terbatas. Lalu kamu berkata, ingatan Seng Yi terhapus, dan mengapa dia datang ke dunia kita? Qinglong melirik Seng Yi dengan bingung, lalu menatap Chukin dan bertanya, juga, apakah Tianmen juga bersama Tianwei? Ada hubungan. Seng Yi, dengan wajah bingung, menggelengkan kepalanya, Tuan, Qinglong, aku benar-benar tidak tahu. Seng Yi, Qinglong tidak berbicara denganmu. Chukin tersenyum sambil menatap Seng Yi. Kemudian Chukin menatap Qinglong lagi dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu, dari mana aku tahu. Namun, Tianmen pasti ada hubungannya dengan Tianwei. Bagaimanapun, binatang kristal berasal dari Tianwei. Tianmen terbuat dari batu kristal.
Tapi, King Long, ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimanapun, kita tidak akan pergi ke dunia luar, bagaimana menurutmu? Yah, bagaimanapun juga, alam semesta masih membutuhkan kita di siang hari. King Long tersenyum. Namun di dalam, ada pemikiran yang berbeda. Chukin, jangan pikirkan itu lagi. King Long melanjutkan sambil tersenyum, kau harus mempelajari rahasia sebenarnya dengan saksama. Membunuh naga asli Taiyin adalah prioritas utama. Sekarang Seng Yi dan 8 peralatan sucinya membantu kita. Aku memiliki pemahaman yang lebih besar. Ya, Chukin mengangguk. Seng Yi, aku bersedia melakukan apa saja untuk Tuan. Seng Yi buru-buru berkata, aku bisa memberikan 8 artefak suci itu kepada Tuan. Seng Yi, kau simpan saja 8 artefak suci itu. Chukin tersenyum. Baiklah, King Long, kalau begitu kau terus mundur, Seng Yi dan aku pergi dulu. Chukin kemudian menatap King Long. Tunggu sebentar, King Long menghentikan Chukin. Ada apa? Tanya Chukin. Berikan padaku semua artefak suci kaisar pertama di luar wilayah itu. King Long berkata dengan lembut, ada tanda mereka di sana, aku akan menghapusnya untukmu. Tidak, aku bisa menghapusnya sendiri, kata Chukin sambil tersenyum. Dia tahu bahwa King Long peduli padanya. Keluarkan, segera, King Long berkata terus-menerus. Bagi Chukin, telapak tangannya terentang, dan yang mengapung di atasnya adalah 4 artefak suci kaisar pertama yang menyusut. Namun, saya melihat King Long menyelipkan jari gioknya, dan 4 tetes darah King Long menetes di atasnya. Dalam sekejap, disertai dengan semburan cahaya biru, Chu dan Qin dapat merasakan aura kaisar pertama yang tersisa pada artefak suci kaisar pertama di luar 4 domain, yang semuanya menghilang. Tidak hanya itu, keempat kaisar pertama di luar wilayah itu memuntahkan seteguk darah tua secara bersamaan. Oke, Chukin bertanya dengan heran. Yah, darah King Long memiliki kekuatan untuk menghapus semua aura. King Long berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, kamu dapat menggunakan artefak suci kaisar pertama untuk Xiao Wu dan yang lainnya. Chukin tersenyum ringan, mengeluarkan selembar kain putih dari artefak pemandu jiwa, menatap King Long dan tersenyum lembut, ulurkan tanganmu. King Long mendengar kata-kata itu dan mengulurkan tangan gioknya dengan patuh. Namun, Chukin menemukan bahwa luka King Long telah sembuh. Luka, kata Chukin dengan beberapa keraguan. Bekas luka yang disebabkan oleh kekuatan King Long sendiri sembuh begitu cepat sehingga Chukin harus terkejut. Terima kasih, Chukin. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Aku tidak akan terluka. King Long berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Chukin mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi. Chukin. King Long melihat Chukin dan Seng Yi berbalik dan pergi, lalu menghentikannya. Hah, Chukin tersenyum dan berbalik. Sangat rahasia untuk belajar lebih banyak dan mendapatkan lebih sedikit gadis. King Long berkata, itu berguna untukmu. Aku tahu. Chukin tersenyum manis. Chukin membawa Seng Yi keluar dari aula King Long. Tuan, Seng Yi berteriak ke arah Chukin. Ada apa? Tanya Chukin. Tidak ada Tuan. Seng Yi menjawab, Tuan, apakah kau benar-benar menginginkan 8 artefak suci milikku? Itu bagian dari tubuhmu. Apakah kau yakin akan memberikannya kepadaku? Chukin tersenyum. Tidak masalah. Semua tentang Seng Yi adalah milik Tuan. Seng Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu mengatakan itu, maka aku juga akan memberitahumu bahwa semua yang kamu miliki adalah milikku, dan milikmu adalah milikku. Chukin berkata sambil tersenyum, jadi, kamu bisa menyimpannya sendiri. Terima kasih, Guru. Seng Yi mengangguk. Sebenarnya, artefak sucinya adalah 8 tulang lunasnya, yang akan sangat menyakitkan bagi Chukin. Ada apa? Chukin bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat wajah Seng Yi berubah. Sedikit sakit, kata Seng Yi. Yang mana yang sakit? Chukin bertanya dengan bingung. Di sini, Seng Yi menunjuk ke pinggulnya dan berkata. Chukin langsung berpikir bahwa dia telah menembak Seng Yi dengan tombak tajam Longsha. Tampaknya meskipun tubuh fisik Seng Yi telah pulih, kekuatan supernatural tombak tajam Longsha masih ada di tubuhnya. Datanglah ke kamarku. Chukin tersenyum tipis. Ya, Tuan, sebulan berlalu. Bulan ini, baik Tianmen maupun Wei Yu sangat tenang. Namun, Chukin secara alami tidak mengikuti instruksi King Long, dan berlatih dengan tenang. Buku rahasia semacam ini terlalu benar, dan Chukin hanya perlu memberinya klon.
Dan para wanita yang menemaninya di siang hari, berkeliaran di daerah terlindung Tianmen mencari Spar, dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di malam hari. Mata naga sejati Chukin, ditambah dengan perasaan khusus Seng Yi. Seng Yi, tetapi binatang kristal tingkat Sein, memiliki indera yang kuat terhadap binatang kristal lainnya, sehingga kecepatan Chu dan Qin dan yang lainnya untuk mendapatkan kristal telah berlipat ganda. Dalam 2 bulan, ia memperoleh Spar tingkat langit, beberapa Spar tingkat bumi, ratusan Spar tingkat misterius tingkat tinggi, dan Spar tingkat misterius dan tingkat kuning tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Chukin menyumbangkan tingkat Xuan tingkat rendah dan tingkat Huang ke Tianmen, Spar yang tersisa juga memungkinkan semua wanitanya dan Huo Ninger untuk maju ke ranah Kaisar Suci. Lan Jinger, Zhu Wei, Xiaoya, dan Dragon Blood Kilin secara langsung dipromosikan menjadi leluhur. Bibi Dong juga maju ke alam leluhur berdasarkan satu-satunya Spar tingkat langit. Pada hari ini, Chukin membawa semua putrinya ke Seng Yi, berkeliaran di daerah terlindung Tianmen, berkeliaran sambil terus mencari Spar. Chukin, sepertinya tidak ada Spar, kata Xiao Wu, apakah kita akan dibawa pergi oleh kita? Tidak, Xiao Wu, Feng Ye berkata sambil tersenyum, Spar, sejak zaman kuno, itu belum pernah digunakan, jadi tentu saja tidak mungkin untuk tidak memilikinya. Ya benar, Xiao Wu, kamu hanya tidak punya kesabaran. Chukin tersenyum dan berkata, bisakah kamu menggunakan rantai guntur suci yang kuberikan padamu? Aku akan menggunakannya. Xiao Wu mengangguk, artefak suci kaisar pertama terlalu kuat. Sekarang aku melawan Saint Emperor Crystal Beast tanpa usaha apapun. Apakah aku hebat? Chukin tersenyum ringan, kapan kamu akan melawan leluhur Crystal Beast dengan mudah, kamu akan benar-benar dapat menggunakannya. Benarkah? Xiao Wu mengangkat alisnya. Ya, Chukin dan Kaisar Wuji mengangguk. Kaisar Langit Janji berkata, Xiao Wu, kau telah mengolah begitu banyak rahasia Chu dan Qin. Hanya iblis mayat hidup dan 6 bentuk iblis saja sudah cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk setingkat itu dengan mudah. Terlebih lagi, binatang kristal leluhur hanya setengah dari leluhur yang kuat. Kekuatanmu, jadi kekuatanmu belum mencapai harapan. Kupikir aku sudah sangat hebat. Xiao Wu cemberut. Tidak apa-apa, Xiao Wu, kata Chukin sambil tersenyum, datanglah perlahan. Ya, Xiao Wu mengangguk. Chukin menghibur Xiao Wu, yang akhirnya menjadi bahagia, tetapi Chukin malah tenggelam dalam meditasi. Dia pernah berjanji di depan Qinglong untuk membunuh naga sejati Taiyin dalam waktu 3 bulan, dan sekarang hanya tersisa lebih dari 20 hari sebelum hari yang dijanjikan. Qinglong mungkin tidak terlalu peduli, tetapi orang seperti Chukin tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal. Namun, dalam waktu 1 bulan, Chukin Yue mempelajari rahasia sebenarnya dan menemukan bahwa naga Taiyin lebih kuat. Ini bukan makhluk, tetapi kumpulan energi kosmik, yang melampaui kognisi Chukin sebelumnya. Chukin, ada apa denganmu? Kaisar Wuji menatap Chukin dan bertanya dengan lembut. Tidak ada. Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ding, misi Dewi dilepaskan, misi, memasuki alam semesta kecil Tianyuan, mendapatkan inti energi kosmik, hadiah, mendapatkan 100% dukungan dari Kaisar Kehidupan Pertama, artefak suci surgawi, dewa menurunkan alu ajaib. Di Chukin, ketika merasa malu, perintah sistem berbunyi. Sistem, kamu benar-benar hujan tepat waktuku. Kata Chukin dengan gembira. Tidak mungkin, tuan rumah, kalian, di depan wanita kalian sendiri, selalu membuat janji yang tidak dapat kalian tepati. Tapi aku tidak tega melihat tuan rumah tidak menepati janjinya. Sistem menjawab. Petik 2. Kalian sangat baik. Chukin tersenyum. Sepanjang jalan, sistem telah menjaga Chu dan Qin dengan segala cara yang mungkin. Sekali lagi, sistem adalah bagian dari tuan rumah, yang setara dengan organ tuan rumah. Sistem akan senang ketika tuan rumah senang. Sistem menjawab sambil tersenyum, ayolah, tuan rumah, Kaisar Kehidupan Pertama ada tepat di depan kalian. Bagus. Chukin mengangguk. Sistem, tidak ada suara. Wuji. Chukin menatap Wuji. Ada apa? Wuji tersenyum lembut. Apakah kalian tahu, alam semesta kecil Tianyuan? Tanya Chukin. Ah, alam semesta kecil Tianyuan apa? Wuji mengangkat alisnya. Kalian tidak tahu, kata Chukin, sedikit bingung. Petik 2. Tidak pernah terdengar. Wuji menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Ye. Yaer, apakah kalian tahu? Entahlah,
Aku sudah tinggal di Tianmen, dan aku belum pernah mendengar tentang hal ini. Feng Ye juga bingung. Baiklah kalau begitu. Chu Qin tersenyum tipis. Setelah itu, Chu dan Qin terus berkeliaran di tempat suci Tianmen, dan akhirnya menemukan binatang kristal misterius tingkat tinggi, yang dipukuli sampai mati oleh Xiao Wu. Pada saat ini, ruang di depan Chu Qin langsung terkoyak. Siapa? Tiba-tiba, suara Seng Yi Meiyun terdengar dengan keagungan. Binatang suci, jangan khawatir. Ada suara tua di ruang itu, dan hanya seorang pria dan seorang wanita yang berjalan keluar dari gua. Pria itu adalah seorang pria tua, bersandar pada tongkat, dan itu adalah Senong Sidi. Dan wanita itu, mungkin berusia 30-an, memiliki rambut hitam yang jatuh ke pinggangnya seperti air terjun. Kecantikannya begitu murni dan alami. Sepasang mata hitam legam, seolah dipenuhi bintang dan laut, menarik perhatian orang. Fitur wajahnya juga begitu sempurna. Dapat digambarkan sebagai tanpa celah dan tanpa celah, seperti tangan seorang pelukis. Lukisan yang paling indah adalah rata-rata, dengan tampilan oriental standar. Gaun wanita itu juga begitu kasual dan sederhana, hanya dengan gaun putih. Namun gaun putih itu menjadi begitu indah di bawah latar belakang wajah dan sosoknya yang cantik. Dan di bawah rok putih, ada jenis tubuh yang panas dan indah, siluet yang sempurna dan anggun, sama sekali tidak dikendalikan oleh rok putih. Di bawah rok wanita itu, ada sepasang sepatu bot hak tinggi putih, yang menopang kecantikannya yang tinggi dan berlekuk. Wanita yang cantik sekali. Saat pertama kali melihat wanita itu, semua wanita di depan mereka menjadi cerah. Masing-masing dari mereka menatap langit, saling memandang setiap hari, dengan estetika yang sangat tinggi, tetapi mereka juga harus mengagumi wanita di depan mereka. Lihatlah kaisar pertama kehidupan, Feng Ye berkata kepada wanita itu. Sidi, dan tubuh Chu Qin, cahaya hijau meledak, tubuh Gu Yin langsung muncul, bergegas ke Sidi kehidupan, dan berteriak. Dengan gembira, Xiao Yin, lama tidak bertemu. Kaisar kehidupan pertama berkata, ada rasa kelembutan yang tak terlukiskan dalam kata-katanya. Sidi, kemana saja kamu, Xiao Yin sangat merindukanmu. Gu Yin menatap Sidi kehidupan dengan mata kemerahan. Xiao Yin, jangan menangis. Kaisar kehidupan pertama menggunakan jari gioknya untuk merobek air mata Gu Yin, dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku sudah tahu bahwa kamu telah datang ke Tianmen, tetapi aku tidak dapat menerobos sesuka hati. Aku benar-benar minta maaf. Tidak masalah, Sidi, senang bertemu denganmu lagi. Gu Yin menggelengkan kepalanya. Teman Taois kehidupan, ini adalah keturunanmu, Kaisar kehidupan kuno. Kaisar pertama Senong juga menatap Kaisar kehidupan pertama, sedikit terkejut. Ya, Live Sidi mengangguk, dia adalah bunga kecil di sekitarku, dan dia telah bersamaku selama bertahun-tahun dalam kultivasi. Senior, Anda juga bisa memanggil saya Xiao Hua. Gu Yin menatap Kaisar Senong dengan senyum di wajahnya. Beraninya aku, kata Kaisar Senong, Anda adalah istri Master Chu dan Qin, saya harus memanggil Anda Nyonya dengan hormat.